Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat siang untuk Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah kembali lagi di Technical Meeting Jakarta Fire Factor Challenge tahun 2023. Tadi sudah 2 sesi dan ini masuk ke sesi ketiga terkait dengan teknis penjelasan tata tertib umum dan tata tertib khusus sekaligus teknis perlombaan untuk Jakarta Fire Factor Challenge tahun 2023 khususnya di perlombaan brevat. Nah, pada perlombaan brevat ini saya sudah ada narasumber yang akan menjelaskan terkait dengan teknis-teknis perlombaan dan sudah hadir di samping saya. Ini ada Pak Marwanto. Sudah kelihatan belum Pak Marwanto? Oke, sudah kelihatan. Hijau banget di sini. Luar biasa. Terang banget kayaknya Pak Terang Marwanto. banget jadinya Sehat, di sini. Pak Marwanto. Waduh. Alhamdulillah sehat Mas Edi. Alhamdulillah. Tapi saya Terangannya kaget ngeliat cukup muka luar saya biasa. kok. Wah. Jadi yang tengah. Siap. Kan. Oke, ya izin Pak Marwanto. Siang hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan teknisnya perlombaan brevat. Nah, pertanyaan saya nih sebelum mungkin kita mulai. Untuk, ya mohon izin dari rekan-rekan peserta dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, mohon izin. Apakah sudah bergabung semua? Atau ya nih saya ngomong nggak ada yang denger nih. Oke. Udah Oke, gabung belum mungkin nih Mas bisa Edi? melambaikan tangannya Atau resen kali ya? atau Mas? resen ya, Resen nah, boleh resen. atau ngasih Ada nggak nih? kode jempol deh gitu. Takutnya nanti kita jelaskan ternyata wah yang Panario udah satu kelihatan, Panario. Panario kelihatan. Sabar Panario. Jangan langsung mau nanya aja tapi Pak Sonar langsung kelihatan nih. Izin dan Oke, luar siap. biasa ini. Oke, alhamdulillah berarti sudah hadir untuk yang di Zoom dan sudah ada. Kita akan mulai Pak Marwanto. Ya. Sebelum dimulai terkait dengan brevat. Brevat ini kan sudah event dari tahun 2021 21 ya? Nah, 21. Ya, 2002. Nah, ini 2023. 2021 ya, 2021. Nah, ada bedanya nggak antara yang brevat yang tahun sebelumnya dijalankan dengan yang tahun ini dijalankan? Gimana Oke, Pak Marwanto? baik Mas Edi, terima kasih ini kesempatannya. Biasanya saya di acara bukan Fire Safety Challenge, tapi Fire Factor Challenge seperti ini biasanya saya moderator. Nggak tahu nih ditunjuk jadi narasumber nih untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Jakarta Fire Factor Challenge khususnya di kegiatan brevat. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah sama antara brevat yang tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang sebelumnya nih Mas Edi? Ya, kalau kita lihat memang kan kegiatan Survivor Challenge itu kan kita mulai dari beberapa tahun yang lalu, khususnya tahun 2020 pada saat pandemi. Kemudian 2021 kita ada brevat. Nah, kemudian 2022 juga ada skill sector. Kemudian 2022 baru ada brevat kan gitu ya. Nah, brevat yang di sini yang mungkin ada sedikit perbedaan nih antara pelaksanaan tahun 2022 dengan 2023. Namun demikian, karena video tutorialnya dan petunjuk pelaksanaannya ini kita sudah sebar, tentunya kita juga perlu minta saran nih, minta masukan dari para unsur pimpinan, para calon peserta dan lain sebagainya. Mengingat tahun bulan Maret kemarin kita kan mengadakan event tingkat nasional, dan tingkat nasional itu juga mengadakan brevat, di mana ada perbedaan antara tingkat lokal, tingkat Jakarta dengan tingkat nasional. Perbedaannya di mana? Secara signifikan perbedaannya hanya pada saat startnya saja nih Mas Edi. Oh, di awalnya saja? Di awal. Nah, kalau di tingkat awal, di tingkat kita awal pelaksanaan waktu itu adalah di mana start itu bersamaan atau berlokasi sama dengan SCBA, penggendongan SCBA dan mengambil tangga. Nah, tetapi di tingkat nasional itu ada perbedaan. Jadi di tingkat nasional itu dia harus berlari terlebih dahulu dari start untuk menggendong SCBA di titik SCBA, kemudian lagi nanti baru berlari lagi ke ambil tangga, baru berlari lagi untuk mendirikan tangga. Nah, untuk itu mohon kiranya tentunya mohon masukannya nih dari para komandan nih, para peserta, calon peserta dan lain sebagainya. Mungkin bisa di open mic terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan satu persatu supaya nanti kita sama-sama menjalankannya. Artinya kita sebagai penyelenggara sepakat, para peserta juga latihannya sama. Gitu, karena memang nih akan ada perbedaan. Monggo, gitu Mas Edi. Jadi perbedaannya di situ sih. Nah, tinggal kesepakatan saja di sini seperti apa. Seperti itu. Perbedaannya tidak signifikan, tapi hanya di terkait startnya ya. Startnya saja. Tapi coba kita lempar ke floor ke rekan-rekan semua, ke para kontingen yang atau calon peserta yang di sektor. Mungkin kita urut dari Jakarta Pusat kali ya. Oh, boleh. Kita boleh. tanyakan pendapatnya, apakah memang akan
mengikuti yang di tahun 2022, artinya start itu bersamaan dengan penggendongan SCBA dan tangga itu langsung di garis start ya. Tapi kalau betul. yang di tingkat nasional yang terakhir diselenggarakan, ini memang ada sedikit perbedaan. Start, kemudian dia berlari dulu, melakukan penggendongan SCBA, berlari lagi, kemudian melakukan mengambil tangga. Betul. Artinya ada penambahan jarak ya Pak Maroto? Iya, ada penambahan jarak. Jadi ya lumayan sih jaraknya. Ya lumayan. Nanti kita kalau memang sepakati nanti kita akan juga share terkait dengan denah lokasinya. Oke, siap. Ya. Mohon izin panitia nih dari kita akan coba untuk voting, artinya kita coba secara estafet dari mulai Jakarta Pusat. Ya, mohon izin Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, mohon izin mungkin bisa silakan di open mic memberikan tanggapan. Setelah itu nanti di Jakarta Utara. Nah, sesuai kesepakatan di technical meeting ini, setelah kita sepakati nanti tidak akan ada lagi perubahan terkait dengan kesepakatan lomba brevat ini. Mohon izin dari Jakarta Pusat, silakan. Yang mau mewakili atau ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Naryo, mohon izin saya juga nih mau menggantikan posisi Bapak nih. Biasanya moderator saya jadi. Oke, siap. Silakan Pak Naryo. Tanggapan mengenai STAR dan BE. Ya, betul Pak. Betul, Pak. Oke, ya udah kalau ini STAR dan BE posisinya dipisah, tidak langsung split, langsung pakai, tapi ada suatu pergerakan. Dan mengenai jaraknya nanti tolong disampaikan saja. Terima kasih. Oke, siap. Oke, baik. Ya, siap. Terima kasih Pak Naryo. Izin, mungkin Pak Naryo akan mewakili Jakarta Pusat nih. Artinya Jakarta Pusat memilih untuk mungkin sesuai dengan yang tingkat nasional kemarin. Jadi start baru nanti ke pemakaian BA atau ada jarak. Oke, mohon izin selanjutnya. Terima kasih Pak Naryo untuk sarannya. Untuk Jakarta Utara, mohon izin. Mungkin salah satu perwakilan peserta atau mungkin ada memberikan tanggapan dari Jakarta Utara, mohon izin. Atau Kak Idem dengan Jakarta Pusat. Silakan Jakarta Utara. Ya, Jakarta Utara belum ada. Ini ada yang dengerin apa enggak nih? Jakarta Utara di sini siapa Jakarta Utara yang ada di sini? Ya, Oke, kita lihat Jakarta Utara. Jakarta Utara belum? Oke, mungkin kita lewat dulu kali Pak Maroto ya. Boleh? Oke, kita lewat ke Jakarta Barat, mohon izin. Jakarta Barat mungkin ada yang perwakilan untuk memberikan tanggapan terkait dengan tadi pemilihan brevat. Ini ada Pak Sarifudin. Ya, izin Pak Kasiop, Bapak Sarifudin, mungkin memberikan tanggapan pilihannya kalau Jakarta Barat apakah sama dengan tahun 2022, satu lane, atau memang ada jarak untuk start dan kemudian penggunaan APD CBA. Jakarta Barat, mohon izin. Ada Pak Amin. Izin Pak Haji Amin, ada juga nih kayaknya Pak Haji Amin yang di Zoom. Iya, terima kasih Pak. Siap. Ya kalau bisa ada perubahan perbedaan jarak startnya Pak. Tuh, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji Amin. Jadi mungkin dari Jakarta Barat sesuai dengan tingkat nasional terakhir yang dilaksanakan kemarin Maret, artinya ada jarak ya Pak Haji Amin ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Amin dari Jakarta Barat memilih untuk ada jarak antara start dan penggunaan APD SCBA. Nanti layout kita akan share juga. Kemudian Jakarta Selatan, mohon izin Jakarta Selatan. Ada yang bergabung kan nih Pak Maroto, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Hadir. Nah, Alhamdulillah nih. Siap. Silakan Pak, izin. Bang Holid kayaknya ya? Siap, Ya. Mas. Siap, gimana Mas Holid? Mas Holid gimana? Aman Mas, monitor aja Mas. Untuk Oke. nggak ada masalah. Gak ada masalah ya? Gak ada Idem ya. masalah, siap. Jadi 3 ya, sudah ya. Nah, ini 3 sudah memilih ke mengikuti sesuai dengan yang dilaksanakan di tingkat nasional kemarin. Kemudian terakhir nih, mohon izin Jakarta Timur, karena tadi Jakarta Utara belum mengasih tanggapan. Jakarta Timur, izin. Ini ada Pak Kasiop, mungkin Pak Gatot, mohon izin Pak Gatot. Mas, mohon izin Mas. Ya. Sekali lagi, maaf. Ya, Gimana? Untuk Jakarta Selatan cuma ada ASN ya, nggak ada PJLP-nya. Hanya ada ASN. Iya, penyelamat ya, bidang penyelamat. Tahun kemarin juga ASN dua-duanya Iya. kan. disesuaikan. Kalau terkait dengan peserta disesuaikan kan? Ya, Karena disesuaikan. tahun kemarin juga memang khusus kalau ASN untuk semua.
kalau karena di penyelamat tidak ada PJLP-nya, maka memang diperkenankan. Oke. Oke. Siap. Terima Jakarta kasih Mas Timur. Khalid. Ya, Jakarta Timur, mohon izin ada yang memberikan tanggapan? Lanjut. Oke. Ini. Nah, Jakarta Utara belum tadi ya. Ya, Jakarta Utara izin. Jakarta Timur atau Jakarta Utara nih, mohon Nah, izin. itu ada Mas Heri. Ya. Kita- Nah, lanjut aja Mas. Oke. Sebenarnya kayak kemarin aja lah. Siap, Bang Heri. Ya. Wah, luar biasa. Oke. Siap, Bang Heri. Jadi sesuai kesepakatan, karena memang tadi kita coba lempar ke floor, artinya kita sepakati bersama. Artinya memang untuk yang tahun 2023 ini, Timur. ya, mohon izin Timur. Ya, terima kasih Mas Heri. Mohon izin Timur, Ya. ada. Mohon izin, apakah yang di Timur atau Sudin Timur dari tingkat sektor ada yang mewakili untuk menyampaikan pilihannya atau sarannya? Ya. Oke, sepertinya Ini dari. Jakarta Pusat. Oke. Oke, siap. Izin. Berarti Pak Manto, ini kayaknya sudah sepakat nih. Artinya dari 4 yang memberikan tanggapan ini ngikut ke yang terbaru. Ya. Artinya mengikuti yang tingkat nasional. Tingkat nasional Karena ya. tingkat nasional sudah kemarin kita laksanakan dengan layout yang antara star kemudian ke SCBA. SCBA, kemudian Kemudian baru mengambil ke tangga. Ke Itu ada tangga, jarak. Ya, artinya kita sepakati Pak Manto ya. Sepakati ya. Oke. Mas Rizky nanti di ini ya, Mas Rizky di note ya untuk petunjuk pelaksanaan tentunya nanti akan kami revisi atau sesuaikan. Kemudian nanti bisa di download ulang tentunya ya. Iya, siap. Oke, seperti itu Mas. Nah, termasuk nanti gambaran layout jarak nanti kita share juga ya, Pak. Ya, betul. Nanti kita juga share juga ke ke tim supaya juga tahu untuk latihannya nanti. Siap. Oke. Nah, berikutnya karena kita sudah sepakat nih, Pak Meronto, kita akan menyampaikan terkait dengan tata tertib perlombaannya. Nah, Oke. secara umum Ya. sebenarnya tata tertib perlombaannya apa aja? Nanti baru kita akan masuk ke urean kegiatannya apa saja, karena sebenarnya kalau urean kegiatan mungkin mereka sudah menyaksikan di video ya. Iya, betul, Oke. betul. Nah, cuman di tata tertib umum ini ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan. Apa saja yang menjadi tata tertib umum dalam perlombaan yang brevet ini, Pak Meronto? Oke, jadi kita akan berbicara terkait dengan khusus untuk di perlombaan brevet saja. Betul. Terkait dengan ketentuan peserta dan lain sebagainya tadi sudah dibahas ya tentunya Sudah dibahas ya bahwa peserta untuk brevet ini terbuka juga untuk yang dari seksi operasi ya. Operasi. Ya, Seksi seksi operasi sehingga jumlah kalau yang tadi houslaying itu ada 44, kalau brevet berarti ada 49 kontingen, ya 49 kontingen. Nah, tentunya di sini juga tadi seperti Mas Walid sampaikan bahwa di selatan atau mungkin di wilayah lain untuk di penyelamatannya atau tim penyelamatannya di SIOP-nya itu nggak ada PJLP, semuanya hanya ASN. Dan seperti tahun sebelumnya bahwa ini tidak menjadi masalah karena memang itu adalah kondisi yang ada pada saat ini, sehingga ya kita tidak bisa memaksakan untuk mencari peserta lain gitu kan, karena memang adanya seperti itu. Nah, mungkin kita akan langsung ke terkait dengan tata tertib perlombaan ya, tata tertib perlombaan di mana tata tertib perlombaan ini sangat berbeda dengan penilaiannya berbeda dengan houslaying, di mana kalau houslaying itu kan ada keterampilan dan juga ada waktu. Nah, tetapi uniknya di brevet ini hanya waktu yang dinilai, Mas Edi. Artinya ini siapa yang paling cepat yang menang. Siapa yang paling cepat dia menang. Ya. Tanda kutip. Oh, Tanda kutip. Tetapi dengan sedikit penalti atau bahkan tidak ada penalti oke. gitu ya. Artinya cepat tapi tindakannya juga harus tepat. Harus tepat. Ya, harus Jangan tepat. cuma cepat doang. Takutnya kalau cepat tetapi ternyata banyak penalti, akan menambahkan waktu. Menambah waktu. Oke. Nah, uniknya di brevet ini kita tidak ada pengurangan nilai, hanya penambahan waktu. Tambah baik hati nih. Baik Kita hati. tambahkan nilainya. Ada Jadi kita nggak akan dikurang-kurangi. mengurangi. Kita nggak ngurang-ngurangin tapi nambah-nambahin ya gitu ya. Penaltinya menambahkan berarti ya. Penaltinya menambahkan, jadi penambahan waktu. Jadi penilaian lomba adalah waktu akhir capaian dalam penyelesaian lomba dan ditambah nanti dengan waktu penalti yang didapat. Nah itu, nah mungkin kan pertanyaannya penaltinya apa aja kan gitu Ya, ya. betul. Ya sebenarnya penaltinya nggak jauh-jauh beda dari yang tahun kemarin gitu kan. Tapi paling nanti kita ingatkan Oke, kembali. nanti kita sampaikan. Betul. Nah, waktu akhir itu adalah penjumlahan antara waktu capaian pelaksanaan lomba ditambah dengan jumlah penalti waktu yang diperoleh. Nah, Nah, tinggal kita lihat nih nanti komponennya nih, apa saja penalti-penaltinya seperti itu. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga terkait dengan waktu pemeriksaan peralatan maksimal 5 menit. Oke. Jadi artinya setiap kontingen diberikan kesempatan untuk memeriksa peralatan dan tentunya didampingi oleh juri. Oke. Nah, kemudian waktu maksimal pelaksanaan lomba ada 15 menit. Ini unik nih. Ya, artinya oke. nggak bisa lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, oh contoh nih, nah ini pengalaman Pengalaman. dari Iya. tahun kemarin, ini banyak yang ternyata nggak naik-naik di tali dadung. Iya. Itu sampai 15 menit, kalau sudah lebih 15 menit lebih berarti di stop. Stop. Secara otomatis di stop dan bukan diskualifikasi tapi tidak menyelesaikan perlombaan. Perlombaan. Iya. Jadi Sama kita aja ya, mirip ya. yang jelas nggak menang. Gitu. Nggak menang. Ya, artinya ini mengalami keguguran. Ya, Aduh, kasihan. keguguran gitu ya. Keguguran. Jadi tidak bisa menyelesaikan perlombaan sehingga dinyatakan gugur pada saat perlombaan tersebut. Jadi waktu maksimal 15 menit. 15 menit itu dari mulai tip pertama sampai dengan 15 menit kemudian. Ya. Nah, oke, ini belajar dari tahun kemarin memang ternyata obstacle yang paling menyulitkan bagi peserta ternyata adalah naik tali dadung. Naik tali dadung. Nah, ini yang makanya menjadi strategi ya. Menjadi Evaluasi. bukan Tantangan. jalur neraka. Jalur nerakanya Oke. gitu ya. Ini jalur nerakanya adanya di naik tali dadung. Naik Nah, tali itu dadung. kemudian apalagi selain perlombaan batas maksimal 15 menit, selain itu apa, Pak? Nah, kemudian apabila peserta mengalami kendala entah itu kram, entah itu pingsan dan lain bisa sebagainya, Komando bisa crawl tiba-tiba kok diem aja nih, diam nggak aja tahu gitu, katanya pingsan gitu kan. Kalau kemarin lihat yang event nasional itu luar biasa kan, luar biasa. Banyak juga yang ketika di komando crawl juga mengalami gagal, kemudian di naik tali dadung juga mengalami gagal gitu kan. Nah, ini boleh artinya memberikan isyarat dan itu ya juga dinyatakan menyerah. Menyerah. Bukan gitu ya. diskualifikasi tapi tidak menyelesaikan lomba. Tidak menyelesaikan lomba dan dinyatakan menyerah gitu ya. Oke, kemudian apabila peserta mengalami tidak sadarkan diri, kemudian juga dihentikan ini, ya ini baru dinyatakan diskualifikasi, sama aja ya menyerah dengan diskualifikasi ya. Kalau udah itu Nah, langsung seperti itu. stop berarti. Nah, stop. Dan ini yang berwenang adalah inspektur lomba. Inspektur lomba. Oke. Inspektur lomba dalam hal ini inspektur lomba pada kegiatan ini kan Pak Darmanto ya. Iya, betul. Pak Darmanto. Jadi nanti Pak Darmanto yang akan menentukan lanjut atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan juga timer. Nah, waktu kalau melihat video tutorial ataupun petunjuk pelaksanaan yang ada di sini, yaitu peserta itu memencet tombol mulai dari start sampai finish nanti. Jadi nanti akan dilakukan penekanan tombol, di mana yang melakukan memencet tombol startnya adalah peserta nomor 1, tapi yang finishnya kemungkinan adalah peserta nomor 2. Karena yang terakhir tadi Membawa tangga kan, tangga. membawa Iya, tangga. Nah ini memang nanti akan disesuaikan kalau memang memungkinkan seperti itu ya kita akan lakukan. Nanti gunakan tombol. akan kita gunakan tombol. Tetapi kalau misalkan nanti ada berkendala, tentunya kita siapkan perhitungan waktu cadangan. jadi Nanti tetap panitia menyediakan ya. betul. Sampai terkendala udah nanti suruh ngulang lagi. Berulang lagi kan kasihan gitu ya. Oke. Ya artinya pengalaman dari kemarin dan tahun sebelumnya bahwa ketika memencet tombol itu kadang bablas. Artinya waktunya tetap berjalan, tetapi kami tetap menyediakan waktu cadangan. Nah, waktu cadangan inilah yang akan kita sesuaikan, minimal ada 2 waktu cadangan. Artinya kalau yang timernya yang dipencet itu gagal, ada cadangan 1 dan ada cadangan 2. Jadi paling nggak ada 2 cadangan. Timernya paling tidak ada 2 yang sebagai cadangan ya. Sebagai cadangan. Oke, timer utamanya apa? Nanti tapi akan kita lihat kondisi kalau ternyata memang tombol ini nggak bisa, berarti cukup menggunakan timer cadangan. Timer Timer cadangan. Tapi minimal kita sudah sediakan 2 ya, Pak? 2. Iya, 2. Dan peserta kalaupun memang mau timer sendiri boleh. Boleh. Tapi yang digunakan adalah yang punya panitia. Yang punya panitia. Oke. Yang punya Karena panitia. takutnya ntar yang peserta belum nyampe udah di stop. Ya, biasanya kan untuk kontrol lah, itu kan biasa, Minimal itu hanya nggak ada untuk masalah. Pertimbangan ya, Pak? Iya. Oke. Nah, apabila ada kendala dalam perhitungan waktu yang digunakan peserta, maka waktu yang digunakan adalah waktu cadangan yang telah disiapkan oleh panitia. Nah, tadi itu yang tombol timer tadi ya, tadi. yang Oke. tombol yang dipencet mengalami kendala, maka yang cadangan yang akan digunakan. Kemudian jika ada kendala teknis, maka keputusan diserahkan kepada ketua pelaksana. Ya, misalkan waktunya hujan, deres gitu. Nah, itu bukan
bukan hanya inspektur lomba, tetapi adalah ketua pelaksana pada Jadi saat itu. inspektur lomba akan berdiskusi dengan ketua panitia, apakah nanti ketua pelaksana yang akan menyampaikan. Menyampaikan. Ini lanjut Atau stop gitu ya. Tapi kalau Lanjut. hanya terkait hal teknis di luar kendali kita ya. Ya, betul. Kemudian keputusan juri bersifat final dan mengikat, kemudian ketentuan yang belum diatur akan ditentukan dan disepakati hari ini pada saat technical meeting. Walaupun demikian, tetap kita memberikan kesempatan untuk melakukan komplain. Komplain boleh? Ya, boleh komplain. Misal pada saat lomba, kemudian selesai, kemudian tayang nih. Kemudian, loh kok belum komplain udah tayang? Nggak ada masalah. Silakan aja komplain. Karena kita memberikan waktu untuk komplain itu maksimal 30 menit setelah selesai tim tersebut berlomba. Berarti paling Ya, tidak berlomba. kalau 30 menit berarti ya sekitar dua peserta atau kontingen lain bertanding Iya, ya. 2 atau 3 lah gitu kan. Karena oke. kalau DKI Oh iya, Jakarta kan betul. cepet-cepet, beda dengan yang Kadang kemarin cuma nasional 5 kan menit beda. kelar ya. 5 menit kelar kemarin nyerah. ada. Nyerah. Enggak, itu mah beda. Ada sekitar 6 menit lah, 6 menit ya waktu 6 itu menit, kalau nggak salah, iya. 6 menit kan itu ya. Waktu itu 5 menit lebih. Ya, Kurang artinya lebih 30 menit ini cukup waktu yang panjang. Ya, karena kenapa kami tidak memberikan kesempatan untuk yang 2 race misalkan seperti itu. Karena khawatirnya 2 race itu waktu maksimal 15 menit. Betul. Nah, sedangkan yang lainnya misalkan cuma 7 menit udah selesai. Nah, ini kan mengurangi. Artinya kita menggunakan 30 menit pasca dia Dia selesai lomba. Ya. Tetapi ya ada ketentuannya. Yang pertama mengisi formulir komplain yang disediakan oleh panitia. Kemudian mendapatkan persetujuan dari inspektur perlombaan. Oke, ngisi formulirnya nanti kita siapkan kayak tahun sebelumnya. Kita menggunakan barcode. Disiapkan ya. Oke. Barcode atau form Barcode ya, atau Mas form? Rizky ya? Mas Rizky. Untuk formnya. Untuk komplain. Form ya bentuknya ya. Oke, bentuknya form. Jadi nanti akan disediakan form, kemudian sampaikan kepada Inspektur lomba. inspektur lomba oke setuju, Maka baru ke tanda tangan, kemudian baru mendatangi data center, bukan mendatangi juri. Oh iya, Nah, juri ini jangan yang komplain. juri nanti atau bukan juri ya, kalau ini mungkin pengawas lomba ya, pengawas lomba. Lebih ke arah pengawas Lebih ke lombanya. pengawas lomba. Jadi nanti yang mendatangi adalah langsung mendatangi ke data center. Oh, oke. Nah, berarti dengan berbekal itu kemudian menunjukkan adanya VAR, karena kan memang harus disiapkan VAR-nya, menunjukkan VAR-nya, kemudian mendatangi data center. Nah, ketika nanti data center, tim koordinator data center akan melihat, oh ini sesuai atau tidak. Kalau memang apa yang dikomplainkan itu sesuai, maka Akan dirubah. akan dirubah. Oke. Ya, akan dirubah. Dan itu akan langsung dipublish kemudian. Contoh misalkan ada penalti nih, padahal tapi setelah dikonfirmasi oleh kontingen, oh ternyata dia harusnya nggak kena penalti, maka kita Iya. hapus penaltinya. Betul, betul. Oke. Ya, Nah, seperti itu. tapi protesnya bolehnya berapa kali? Protesnya hanya boleh 1 kali. Oh, Ya, 1 kali, tapi untuk 2 masalah. Oke, jadi, Ya, kalau jadi 1 kali protes, tapi boleh menyampaikan 2 masalah, 2 misalkan masalah. tidak sesuai. Tidak sesuai. Makanya seandainya ada, namanya kami sebagai pelaksana juga manusia, ada kekeliruan atau kelengahan dan lain sebagainya, ternyata ada nih dan dicari mana yang memang memungkinkan nilainya besar lah gitu kan, atau penaltinya kurangnya besar, maka itu. Jadi 1 kali kesempatan dan 2 masalah. Oke, 2 Ya kalau masalah kita yang perbanyak nanti pada komplain terus gitu nantinya nanti kan. nggak jadi lubang, layanin jadi komplain lubang. terus. Inspekturnya, kasihan. Oke. Nah, ini kemudian 30 menit ya waktu komplainnya seperti itu. Oke. Oke. Berarti ini untuk tata tertib terkait dengan perlombaan ini. Iya, Tapi betul. kita belum membahas terkait dengan apa saja yang menjadi penalti ya, Pak. Iya, nanti. Oke, Ya, nanti. terakhir aja deh ya itu ya. Gitu terakhir aja deh penaltinya gitu Nah, kan. setelah ini baru mungkin kita akan bahas karena tadi sudah sepakat dengan kita menggunakan yang sesuai dengan yang tingkat nasional, Pak. Kita Betul. akan bahas terkait dengan peran dan tugas pesertanya. Peran ya, baik. Peran dan sebelum peran dan tugas mungkin saya akan share terlebih dahulu Yang untuk layoutnya. Oke. Ya, Karena untuk tadi layoutnya. sudah sepakat terkait Sepakat. dengan kita menggunakan yang tingkat nasional. Betul. Artinya akan ada layout yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang diselenggarakan tahun kemarin, tapi tidak signifikan ya Pak Monoto ya. Betul, betul. Oke, yang membedakan hanyalah terkait dengan jarak antara start ke obstacle pertama ketika penggunaan SCBA. Iya, Nah, oke. betul. Bisa ditampilkan Pak Monoto? Sudah ini tampil? ya, sudah nampak ya. Oke, Oke. baik. Jadi ini layoutnya dan kita juga akan membahas terkait dengan peralatannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan layout yang kita buat brevat, peserta akan mulai dari start dan finishnya dalam satu tempat atau satu titik. Start dan finishnya sama. Kemudian dia berlari sejauh 15 meter menuju titik penggendongan HBA. Oke. Ya, jadi berlari dulu nih sejauh 15 meter. Setelah itu, setelah berlari sejauh 15 meter, kemudian menggendong HBA,
SCBA-nya ini tidak menggunakan masker gitu ya, tidak hanya menggunakan masker, SCBA-nya saja? hanya SCBA-nya saja dengan benar dan dengan baik dan benar. Kemudian berlari sejauh 13 meter mengambil tangga. Nah, setelah mengambil tangga ini hanya peserta nomor 1. Oh, hanya nomor satunya saja nih. Ya, peserta nomor 1 yang mengambil tangga. Nah, izin Pak Manoto, sebelum ke sana nih, tadi sudah disampaikan SCBA-nya berarti dari sektor. Iya, betul. SCBA-nya dari sektor. Tapi kalau tangganya dari panitia. Panitia. Oke. Takutnya ntar dari sektor bawa tangga Bawa gitu. tangga. Kalau dari sektor bawa tangga, takutnya tingginya berbeda nanti. Nah, tingginya berbeda, jenisnya berbeda. Tuh. Kalau SCBA dari sektor, tapi Dari kalau sektor. tangga kita sediakan dari panitia. Dari panitia. Oke. Ya, dari panitia. Jadi nanti untuk SCBA-nya dari sektor, kemudian tangganya dari panitia, yang sampai ke tangga tadi, dua-duanya, nomor 1 dan nomor 2. Oh, berlari sampai ke tangga. Berlari sampai ke tangga, kemudian nomor 2-nya stay di situ, ya nomor 2-nya stay di situ, kemudian nomor 1 berlari menuju gedung A sejauh kurang lebih sekitar 40 meter. Oke, berlari sekitar ke gedung A sejauh 40 meter. Hanya peserta nomor 1. Kemudian peserta nomor 1 nanti mendirikan tangga, kemudian mengambil jerigen. Ya, dua buah jerigen. Nah, jarak antara gedung A dengan titik jerigen itu sekitar 10 meter. 10 meter. Lari balik lagi nih. Balik lagi. 10 meter. Kemudian membawa jerigen lari menuju ke area tadi tempat pengambilan tangga sejauh 30 meter. Kemudian menggelar selang. Nah, ini 2 buah selang ya. 2 buah selang. Nah, selangnya kita yang tipenya apa nih? Ada Rubber. Rubber ya. Nah, selangnya tipenya rubber, koplingnya Machino. Koplingnya tapi Machino, Van der Heyden. Nah, Iya. kita biar menggunakan yang memang VDH ya, VDH. kita menggunakan yang punya kita VDH. Jadi nanti latihannya sesuaikan, jangan nanti Machino lagi gitu kan, tapi VDH. Kemudian digelar 2 buah selang secara bersamaan, kemudian digulung dengan gulungan 1, menggulungnya ke arah tadi mengambil. Ke start. Ya, ke start. Yang ke arah, iya, ke arah titiknya titik tadi. selang. Nah, Ya, kemudian gulung satu persatu. Setelah keduanya tergulung, kemudian dibawa kembali ke gedung A. Oke, nah cara bawanya. Nah, Beda cara bawanya atau sih ada tekniknya. kalau menurut video tutorial yang paling memungkinkan sih di jinjing. Oke, tapi Ya, kalau dia dijinjing. mau dipanggul boleh. Dipanggul kayaknya sih saya nggak menyarankan ya, kesulitan gitu kan. Kesulitan gitu ya. Dijinjing ya. Dijinjing. Jadi membawanya hanya dijinjing kemudian menuju ke gedung A. Di gedung A disatukan. Nah, kemudian disatukan, kemudian diikat. Kemudian setelah diikat, setelah selesai mengikat, kemudian tos kepada peserta nomor 2. Bukan tos dulu ya. Tapi apa? Punch hammer. Oh iya, sebelum Ya. tos ada Punch hammer dulu, baru kita melakukan yang namanya tos. Kemudian bersama-sama berlari menuju gedung A. Dari gedung A, peserta nomor 2 nanti akan menyeberang. Ya, menyeberang Doden Ride. Naik tangga terlebih dahulu, lewat tangga yang didirikan nomor 1, kemudian menyeberang ke ke gedung B sejauh 15 meter. Nah, kemudian setelah itu naik 1 lantai, kemudian mengambil korban dengan cara rappelling, dan peserta nomor 1 membawa atau menjadi belayer. Kemudian peserta nomor 1 nanti akan menuju ke garis finish membawa korban. Kemudian nanti peserta nomor 2 akan melakukan yang namanya merobohkan drum. Merobohkan drum terlebih dahulu, kemudian mendorong sejauh 15 meter, kemudian nanti mendirikan kembali. Nah, setelah mendirikan kemudian berlari menuju tangga yang tadi dirapikan dan naik menggunakan dadung, kemudian melakukan komando crawl sejauh 30 meter talinya. Ya, panjang talinya itu sekitar 30 meter dengan kurang lebih untuk diameternya adalah kalau waktu kita beli sih 1 in ya. Ya 1 in, tapi kalau nanti ketarik pasti akan berkurang, makin kecil, makin padat gitu ya. Waktu beli 1 in. Jadi nanti mungkin pada saat latihan mungkin menggunakan yang 1 in, tapi pada saat nanti ngelihat kok kurang dari 1 in karena memang sudah tegang, sudah ketarik. Kemudian setelah komando crawl selesai, kemudian berlari kembali untuk mengambil tangga dan menuju garis finish dan melakukan memencet tombol
finish gitu ya. Nanti tombol startnya berarti stop ya. Iya, di stop. Oke, dan Nah, waktu selesai berarti. Iya. Pelaksanaan. Nah, nah ini gambarannya. Mas Gambaran Edi. aja ya. Terkait dengan jarak ya. Oke, Terkait dengan jarak. Nanti Seperti paling itu. tidak terkait dengan rinciannya. Nanti kalau ternyata ada tadi yang kita jelaskan mungkin sedikit miss, kita lihat kembali lagi, kita kembalikan ke peran yang ada di ini ya Pak. Betul, betul. Ya nanti sambil kita saksikan terkait dengan videonya. Ya videonya seperti apa gitu. Oke, tadi mungkin terkait dengan jarak, ini gambaran jarak kurang lebih yang akan kita gunakan sebagai layout. Dan nanti silakan mungkin dari rekan-rekan sektor atau bapak-bapak sekalian mau membuat layoutnya sesuai yang ada di sektor dengan ini, silakan. Nanti kita share ya Pak. Ya di share. Oke, Ya dan nanti akan di share. kita akan Halo Mas. Oke. Mas Edi, Mas Marwanto. siap Pak Naryo dari Jakarta Pusat ya Pak. Mohon izin. Sebelum dilempar pertanyaan bisa sharing dulu nggak? Boleh, boleh Pak. Itu layout dengan kondisi yang lapangan yang akan datang nanti kayaknya sedikit ada perbedaan ya. Ya, nanti layout ini gambaran, tapi nanti mungkin akan disesuaikan dengan yang ada di lapangan ya Pak. Nanti akan Enggak. kita coba sesuaikan. Siap. Sebentar, saya lanjutkan. Karena untuk gedung A itu kan nanti posisinya mengarah kolam renang. Gedung B itu adalah gedung yang tinggi itu kalau menggunakan kondisi lapangan yang ada. Ya nanti sedikit dirubah aja untuk gambaran layout itu, langsung di arah startnya kan dari sisi utara itu. Betul. Ya nanti disesuaikan aja layoutnya itu yang ada sebelum di-share. Jadi itu gedung AB-nya terbalik. Oke, siap. Bisa dimengerti Pak Naryo. Nanti kita coba sesuaikan sebelum kita share ya Pak Naryo. Oke, makasih Mas. Siap. Siap. Terima kasih Pak Naryo masukannya. Ya memang betul terkait dengan layout, mungkin ada sedikit perubahan, tapi paling tidak jaraknya itu para peserta sudah mendapatkan gambaran gitu ya. Mendapatkan gambaran berapa jarak yang akan digunakan pada saat latihan. Ya syukur-syukur latihannya jaraknya biasanya lebih Jauh. panjang gitu kan, lebih panjang, lebih jauh seperti itu. Terima kasih Pak Naryo. Ya. Oke, terima kasih Pak Naryo atas masukannya. Nanti kita akan sesuaikan sebelum kita share. Tapi minimal tadi sudah ada gambarannya ya Pak. Ada gambaran. Jarak. Oke. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan kita akan bahas mulai dari terkait dengan peran nih Pak. Atau kegiatan yang akan dilaksanakan Oke. oleh peserta nomor 1 dan peserta nomor 2. Iya. Oke. Baik, saya akan share screen terkait dengan video Braveheart yang kita gunakan tahun kemarin, ya tahun sebelumnya. Jadi seluruh peserta ini akan berada di garis finish, garis start, garis start dan finish sama ya. Ya. Garis start dan finish dengan menggunakan pakaian PDL dengan nomor dada, kemudian helmnya adalah helm rescue yang digunakan, kemudian sudah mengenakan alat menggunakan APD yang sesuai. Nah ini bedanya di sini, Bapak Ibu, ada Ibu ya, Bu Irma kan ada ya. Rekan-rekan semuanya mohon izin, ini bedanya di sini pada saat start, nanti startnya itu jaraknya berbeda. Ya jaraknya berbeda sehingga para peserta nomor 1 dan nomor 2 harus lari terlebih dahulu sekitar 15 meter, kemudian melakukan penggendongan SCBA. Ya, melakukan penggendongan SCBA dengan teknik monggo, mau dari seperti pada video tutorial, mau dari atas ataupun dari samping tidak ada masalah. Kemudian melakukan pengencangan, kemudian lari. Ya, ini harusnya lari terlebih dahulu. Setelah SCBA-nya terkenakan, langsung lari menuju ke tangga sejauh 13 meter. Jadi memang tadi dari start dia lari dulu Ke SCBA, penggunaan SCBA, penggendongan SCBA, kemudian baru dia lari lagi ke tangga. lari ke tangga. Ya, bersamaan dengan nomor 2. Tetapi yang membawa hanyalah nomor 1. Nomor 2 standby di titik tersebut. Ya, kemudian mendirikan tangga. Pada saat mendirikan tangga nomor 1, minimal 2 anak tangga melewati Lantai. lantai. Lantai Ya. scaffoldingnya ya. Lantai atau scaffolding gedung atau ya. lantai gedung ya, minimal 2 Dua anak anak tangga. Ya minimal 2 anak tangga. Kalau kurang boleh nggak Pak? Ya boleh aja, cuman kan nanti Penalti. Ya kita kan nggak bisa nggak- melarang. Nah, itu Ya, maksud bisa saya. melarang. Kita gitu. nggak boleh melarang, tapi Nggak boleh melarang. Kita baik hati kita tambahkan. Tambahkan lagi gitu kan, sayang banget gitu ya. Nanti ada penaltinya. Ya.
Kemudian setelah tangganya berdiri dengan titik yang sudah ditentukan, nanti ada titik yang sudah ditentukan, kemudian membawa jerigen yang berisi air sekitar 25 liter atau 30 liter gitu ya. Dengan cara dijinjing ya. Dengan cara dijinjing. Jadi memang caranya pokoknya dijinjing ya. Dijinjing. Gendong-gendong gitu. Iya. Padahal ini mah kosong nih video tutorial kan. Acting. Nah, tapi aslinya mah nanti tetap ada isinya. Isinya air. Jadi artinya apa, beratnya 1:1. Ya, artinya 1:1 beratnya. Kalau 30 liter berarti 30 kilo. Nah, setelah jerigen diletakkan di tempat tadi, kemudian digelar. Nah, ini selang, kedua buah selang tadi Kedua ya? buah selangnya digelar, kemudian dilakukan penggulungan dengan gulungan satu. Oke, kalau di video Kedua-duanya. ya, ini kalau di video tutorial kita menggunakan yang kanvas nih, tapi nanti yang aslinya dan kita gunakan rubber. Rubber. Dan ini kan Koplingnya yang jenis Machino. Nanti pakai yang PDH. PDH gitu ya, yang PDH. Kemudian diambil kedua buah selang tadi, kemudian dijinjing, kemudian dibawa ke gedung A yang sudah ada tali, kemudian digabung, digabung atau disatukan dengan diikat dengan ikatan bolin atau single seat band, terserah mana yang mau dipakai gitu ya. Kemudian dimatikan dengan ikatan 2. Nah ini yang biasanya ada tekniknya nih di sini, jadi agak sedikit lebih cepat. Tetapi karena di sini ada pengawas, nah tentunya ya nanti akan ada catatan seandainya memang tidak sesuai. Nah, jadi teman-teman jangan mentang-mentang wah ini biar cepat gitu ya. Ternyata di sini diawasi ya. Betul. Karena nanti dari bukti video kalau ternyata kok di sini nggak sesuai dan teman-teman mau komplain monggo, tapi harus dibuktikan itu sesuai atau tidaknya. Sesuai atau tidak. Nah, pada saat mengambil video seperti ini juga sebenarnya sih diperkenankan dekat tapi tidak menghalangi si pengawas. Nah, kemudian setelah terikat dilanjutkan dengan punch hammer. Nah, punch hammer. Ini uniknya nih punch hammer nih. Nanti akan menggunakan landasan yang dari bordes. Ya, landasan bordes, besi tentunya, dan tentunya tidak boleh ya, hal-hal yang tidak boleh itu salah satunya adalah memukul bordes. Oke, jadi kalau bunyinya ini kan yang dipukul karet ya? Karet, betul. Tapi kalau karet. bunyinya sudah bukan karet nih, kluntang. Tadi yang dipukul bordes. Bordes. Apalagi mukul kaki sendiri nih, hati-hati nih. Ya kan kelotak gitu kan. Kaki jurinya jangan kaki sampai. jurinya apalagi gitu kan, kaki pengawasnya. Nah, ini yang dipukul sampai dengan garis atau titik yang sudah ditentukan. Oh, jadi ada batasnya ya? Ada batasnya. Tapi kalau dia sampai kelewat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Berarti kan sekali pukulan langsung Takutnya sekali pukul dia lewat. gitu ya. Gitu kan. Nggak ada masalah, saat sekali pukul langsung lewat tuh nggak ada masalah, nggak ada ketentuan harus berapa kali pukulan gitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk tos. Nah, ini tos dengan peserta nomor 1. Nah, di nomor sini dua. nih, nomor 1 dengan nomor 2. Di sini pada saat melakukan tos, ini sekedar saran saja sih bahwa biasanya peserta nomor 1 tuh udah lemes. Nah, untuk capek. Untuk itu maka peserta nomor 2 nih disarankan untuk peserta nomor 2 untuk menggandeng si peserta nomor 1. Dibantu ya? Dibantu. Tarik gitu kan? Ditarik pokoknya supaya ikut berlari lah gitu ya, ikut berlari. Karena apa? Karena nggak bisa naik tangga sebelum peserta nomor 1 itu megang tangga. Nah, itu makanya pentingnya digandeng aja udah, pokoknya digandeng gitu ya. Walaupun video tutorialnya ini nggak bergandengan ini. Nah, ini ya. Sebelum tadi tos, saya keingetan nih. Tadi kan mukul pakai palu nih. Nah, palunya setelah mukul langsung buang atau gimana? Oke, ya. Untuk palu atau hammernya nih ya, untuk hammernya di sini gitu kan. Pada saat setelah mukul di sini nih, ya setelah selesai gitu kan, itu tidak dibuang tetapi diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Oke, jadi kita ada penanda bahwa itu untuk hammernya nih. Hammernya, Jadi langsung dilempar gitu kan, dilempar gitu. Ya, dan diletakkan pada tempat yang sudah ditentukan. Oke. Ya. Lanjut Ya. Nah, kemudian melakukan tos. Tosnya itu harus sampai kelihatan tos, harus bunyi itu. Dan akan didengarkan suaranya. Nah, gitu. Jangan kena tuh, kalau nggak kena harus diulang. Nah, itu makanya harus benar-benar bunyi. Ya harus bunyi. Kalau nggak bunyi ya harus bunyi gitu ya. Nah, kemudian tadi disarankan supaya apa? Supaya menggandeng itu peserta nomor 1 supaya sampai ke titik tangga secara bersamaan untuk menjadi safety. Nah, karena yang nomor 1 nanti harus memegang tangga, baru yang nomor 2 boleh naik. Boleh naik. Kalau dia naik duluan belum dipegang, pelanggaran berarti ya.
pelanggaran. Ya, pelanggaran. Tentunya kan di situ ada bendera safety, Oh, ya kan, iya, gitu kan. betul. Semua gerakan itu boleh bergerak kalau bendera hijaunya berkibar. Oke, Kalau jadi- masih yang berkibar bendera merah, maka sejatinya belum boleh bergerak, artinya belum aman. Jadi Dan- nomor 2 harus memperhatikan nih. Memperhatikan. Safety-nya sudah hijau atau belum? Kalau Betul. belum jangan sampai naik ya. Ya, betul. Karena dianggap menerobos bendera safety. Bendera safety. Ya. Tadi sudah dijelaskan kan ya terkait dengan menerobos bendera safety itu Oh berapa? belum, nanti di penalti dan ketentuan khusus. Oke, ada ya ketentuan khususnya ya. Oke, selanjutnya peserta nomor 2 itu menaiki tangga. Ya, menaiki tangga. Kemudian ketika menaiki tangga di atas, kemudian belum melepas HCBA terlebih dahulu. Oh, jadi HCB masih tetap dikenakan, Masih dikenakan, baru dia melakukan penarikan selang. Oke. Yang tadi sudah diikat oleh nomor 1. Ya, Jadi yang narik nomor 2 nih. yang narik nomor 2. Tapi jangan sampai ngelepas HCB-nya dulu ya. Melepas HCBA-nya. Ya, jadi HCBA nanti dilepasnya pada saat posisi selangnya sudah di atas, baru dilepas HCBA-nya. Kemudian diletakkan di tempat yang sudah disiapkan. Setelah itu nanti akan dipasangkan terkait dengan safety. Oke. Nah, yang masang ini dari petugas kita. Yang masang Dari sebenarnya adalah kalau untuk yang untuk yang komando crawl, yang memasangkannya adalah sendiri. Oh, oke. Oke, sendiri. Jadi dipasangkan di samping, kalau di belakang kan nggak ini, jadi dipasangkannya sendiri. Kecuali nanti pada saat naik dadung. Oh, oke. Nah, kalau ini kan dia mau merayap nih. Mau merayap. Kalau mau merayap berarti dipasangkan terlebih dahulu atau dia mencantolkan di atas. Di badan dulu, Ah. ya di badan dulu atau di harnessnya dulu gitu ya, baru dipasangkan ke safety-nya pada saat dodon ride. Ah, oke. Yang jelas adalah safety ini harus terpasang. Harus terpasang. Ya, karena Harus kalau terpasang. sampai safety ini tidak terpasang berarti akan ada pelanggaran atau penalti ya. Penalti, betul. Jadi yang nanti yang melepas adalah, yang memasang adalah pesertanya itu sendiri ke ke safety-nya yang pada komando crawl, kemudian ke badannya pun peserta sendiri. Oke. Gitu. Kemudian peserta nomor 2 sambil merayap, sambil merayap sampai ke itu ada orang yang ngeliat itu ya. Nah, sambil merayap sampai di sampai di gedung B, kemudian naik 1 lantai. Nah, di kesempatan yang sama, peserta nomor 1 juga bergeser ke gedung B. Oh, jadi yang peserta nomor 2 merayap di Merayap. tali dadung, Tali yang dadung. nomor satunya lari juga ke gedung B, tetapi dia di bawah, nggak ikut merayap. Takutnya ikut merayap di Ikut bawah. merayap, iya, nanti nggak ada yang ini kan gitu ya. Jadi dari gedung A tadi mengamankan tangga, kemudian nanti bergeser ke gedung B, kemudian di gedung B melepas HCBA. Oke, jadi yang peserta nomor 2 merayap melalui tai, peserta nomor 1 melepas HCB di dekat gedung B. Iya, ke gedung Dan B. ada tempatnya untuk Ada tempatnya. Oke. Dan meletakkan HCBA-nya di tempat yang sudah disediakan. Oke. Nah, untuk izin Pak Mamat, kalau Ya. untuk terkait dengan tali dadung yang untuk merayap tadi, Ya. ada ketentuan nggak? Karena takutnya nih dari peserta, wah udah berapa kali dipakai, nggak tegang nih, jadi menyulitkan peserta. Oh, Ada ketentuan iya. nggak dari kita? Baik, Panitia. terkait dengan ketegangan tali dadung, nanti kita akan ukur. Ya, kebetulan memang belum diukur. Iya, Ya, karena biasa belum kan. dipasang, kan. Belum Kalau udah dipasang, baru baru diukur gitu ya. Nah, ketegangannya akan diseragamkan. Nanti pada saat uji lintasan, kita akan ukur bersama-sama ketegangannya berapa di dodon ride dan di komando crawl. Nanti Jadi, akan kita kita akan diberikan ukur rentang ya? Rentang. Dan Ya, setiap rentang. selesai satu peserta itu menyelesaikan race atau lomba, peserta yang mau melaksanakan perlombaan perbolehkan untuk melihat ini berapa Lihat, ketegangannya. iya, betul, melihat ketegangannya. Dan itu nanti akan kita ukur keseragamannya berapa. Rentang tentunya sekitar karena alat ukur kita kan nggak menggunakan tension V-belt gitu ya. Jadi yang menggunakan alat meter kilogram. Jadi nanti rentangnya akan kita sesuaikan seperti itu. Jadi insya Allah ketegangannya diharapkan sama. Yang Dan jelas peserta berhak untuk menanyakan. Ini oke. sudah diukur atau belum? Ya, kalau diukur ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Oke, Gitu. masih dalam rentang atau tidak gitu ya. Iya, betul. Dan yang membuat kita punya patokan adalah tempat ukurnya akan di tempat yang sama. Tempat yang sama, di Jadi nggak titik yang berubah-ubah ya, sama, titik yang sama. ya titik yang sama,
bukan di tali ya. Iya. Patokannya bukan tali tapi titik di dasar atau di lantai Dasar ketika untuk mengukur untuk tadi. mengukur. Karena Kalau kalau di tali nanti bergeser dia. Karena kalau takutnya kalau titiknya berubah kan berbeda lagi. Berbeda lagi, betul, ketegangannya berbeda lagi. Jadi titik yang sama, kemudian dengan alat yang sama, jadi ada 2 tali, maka 2 alat tersebut berbeda nanti. Oke, jadi yang khusus untuk yang di merayap ada sendiri, yang di command control ada sendiri. Ada sendiri, gitu, supaya kita sama-sama sepaham nantinya. Ya. Dilanjut Pak Monoto. Oke, setelah SCBA-nya terlepas, kemudian petugas nomor 1 menjadi belayer petugas nomor 2. Oke, jadi wajib nih petugas nomor 1 harus bilayer ya. Belayer. Kalau sampai nggak di bilayer, kena penalti kan? Iya, betul. Nah, nanti di lantai, berarti lantai berapa ya? Lantai 3 ya? Ya, karena dia naik satu lantai lagi kan. Lantai ya, lantai 3. Peserta nomor 2 memasangkan sendiri untuk persiapan rappelling. Oke, persiapan rappelling memasangkan sendiri, kemudian melakukan kode tertentu, Atau teriak ya. teriak, kemudian rappelling satu lantai, kemudian mengambil korban. Ya, jadi- mengambil korban. Ya, Nah, rappelling untuk melakukan penyelamatan pada korban. Menyelamatkan pada Tergantung. korban yang tergantung. Kemudian melakukan pengereman. Nah, ini Ya. teknik nih, ini Teknik ya. Ya. Melakukan pengereman, kemudian dengan mengikatkan atau menggulung, mengunci dengan 2 kali gulungan. 2 kali gulungan. Oh, nggak boleh satu, Nggak boleh 1. Ya, ini harus 2 kali gulungan. karena terkait dengan safety-nya ya. Ya, betul. Karena setelah ini dia akan melepas nih kedua tangannya berarti. Iya, betul, karena akan melepas kedua tangannya. Kemudian mengaitkan ke korban. Setelah itu korban bersama dengan peserta nomor 2 akan turun. Jadi yang kaitnya tadi, yang penguncinya dilepas, Dilepas, baru turun. turun. Nah, langsung meluncur sampai ke bawah, jatuh atau harus pelan-pelan? Harus cepat dan aman. Nah, yang penting Ya. aman. Yang penting aman. Kalau sampai korbannya jatuh ke bawah diinjek nggak boleh ya? Iya, nggak boleh itu kan. Nah, kemudian setelah sampai di bawah, dibantu nih antara peserta 1 dengan peserta 2 untuk saling melepaskan karabinernya. Oh, boleh. Boleh Berarti dibantu. Peserta nomor 1 boleh membantu melepas karabiner Karabiner. yang ke korban tadi. Yang ke korban. Nah, setelah itu korbannya diserahkan kepada peserta nomor 1. Yang bawa nomor 1. Nomor 1 yang membawa nomor 1. Tugas nomor 1 sampai ke bawah korban ya. Membawa korban. Nah, kemudian setelah diserahkan ke nomor 1 segera membawa korban ke garis finish. Oke, jadi nomor 1 bawa korban ke garis finish. Garis Ada finish. jalurnya nggak? Jalur lintasan Iya, ininya lintasan. ya? Ya, ada, tentunya ada. Oh, Nah, iya. jalur atau lintasannya nanti sesuaikan dengan medan yang ada. Nah, mengarah ke arah yang finish tadi ya. Betul, mengarah ke garis Finish. finish. Tetapi waktu belum Berhenti. dihentikan. Nah, karena waktu berhenti nanti yang di peserta nomor 2 ya. Peserta nomor 2. Nah, di sini, ini nomor 1 ngapain dong gitu kan? Nah, peserta nomor 1 beristirahat bisa memberikan semangat. Oh, boleh dia ke Boleh. lapangan lagi boleh? Oh, ya nggak boleh kalau ke Oh, lapangan lagi. lapangan. Mosok datengin gitu kan? Ya enggak lah gitu kan. Nanti dia ngasih selamat tapi ada di area yang start tadi ya. Start, betul. Sudah Area tidak boleh start. masuk ke area perlombaan Masuk lagi. ke area perlombaan. Jadi Ya. kalau sudah keluar nggak boleh masuk lagi nih. Nggak boleh masuk lagi. Kemudian yang juga perlu dipastikan bahwa pada saat menurunkan korban itu harus kondisi yang benar-benar aman dengan cara yang benar. Jangan korbannya dilempar. Oke, karena nanti pengawas kan akan ada yang mengawasi peserta nomor 1 dan ada yang mengawasi peserta, Peserta nomor 2. nomor 2. Jadi nanti jangan dianggap bahwa ketika sudah sampai ke garis finish dianggap selesai penilaiannya. Oh. Nah, ini masih tetap berlanjut sampai korbannya tersebut diletakkan. Karena Ya, memang diletakkan. prinsipnya adalah di ketentuan meletakkan korban dengan Secara aman. aman. Ya? Iya, secara aman. Karena kan prinsip dari penyelamatan kan mengamankan korban. Betul. Ya, tidak mencederai si korban. Prinsipnya sih itu. Nah, kemudian setelah itu peserta nomor 2 setelah korbannya diserahkan berlanjut untuk melakukan perobohan drum. Oh, jadi drum isinya drum. Isi air. Isi Isi air. air Penuh ya. penuh. Kurang lebih berapa liter, Pak? Sekitar 200 literan Nah, tapi kalau rekan-rekan ini drum yang kita biasa gunakan kan yang drum plastik nih. plastik. Kalau mereka mau latihan lebih kuat mau menggunakan yang besi nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah mau menggunakan yang besi dan monggo silahkan. Kemudian juga nanti melewati sebuah rintangan, ya rintangannya bukan lagi ini Plastik. Ini kan karet ya. karet kan. Nanti tapi kita nanti- menggunakan
yang besi. bordes. Bordes. Ya, udah ada kan ya? Udah ada. Udah ada ya. Oke. Nanti mungkin berbeda untuk ukurannya bordes kok kebetulan lupa ngukur bisa di dinas ya. Untuk ukurannya nanti sesuaikan ya kalau mau mampir ke dinas boleh gitu ya. Bisa melihat ya. Bisa melihat, tapi nanti pada saat uji lapangan juga sudah menggunakan set yang akan kita lombakan. Kurang lebih sih kalau nggak salah panjangnya 2,5 sampai 3 meter. Ya, 3 meter, ya 3 meter, kemudian tingginya itu sekitar 15 ya kalau nggak salah. Ya, sekitar 15 sampai cm. 30. Oke, seperti itu. Kemudian sampai ke titik tertentu sampai menyentuh kon. Nah, Nah, ini. jadi artinya memang harus sampai nyentuh kon. Oke, baru didirikan. Baru didirikan. Dirobohkan, dorong, Iya. menyentuh kon, dirikan. Dirikan. Kalau belum menyentuh kon tapi udah dirikan, Ya harus menyentuh kon dulu karena robohkan lagi. berarti nggak sempurna dong gitu. Oke. Nggak sempurna. Karena gitu di ya. sana akan ada yang namanya safety ya. Safety. Oke, kalau Betul. dia belum Menyentuh kon, menyentuh kon dia berarti masih akan merah. berat. Masih merah. Harus menyentuh kon. Kalau nabrak gimana? Ya nggak apa-apa nabrak. Yang penting kan kesentuh. Ya berarti kelamaan lagi jaraknya kan. Kemudian mendirikan drum tadi, yang drum yang kosong, ini mah kosong, yang isi air tadi kalau ini ini isi. kosong nih. Ini isi. Angin. Kemudian setelah itu berlari menuju gedung A dan menurunkan tangga. Dan ingat ketika menurunkan tangga tidak boleh dibanting. Oke, jadi sebelum naik jadung dia harus mengemas tangga terlebih Mengemas dahulu. tangga kok menurunkan ya, mengemas tangga, terlebih dahulu. kemudian diletakkan di dekat gedung A di lokasi yang sudah ditentukan. Ada titiknya yang tekan ya. Ada lokasinya, tetapi tidak boleh Lempar. dibanting. Nah, Iya. oke. Dia harus secara perlahan karena ada yang mau buru-buru dibanting nih. Kalau Iya. dibanting nanti takutnya rusak berarti kena penalti. Betul. Nah, setelah tangganya dikemas atau dirapikan, kemudian menaiki dadung. Nah, ini persiapan naik dadung. Nah, ini kan pakai safety nih, Pak. Iya, betul. Nah, yang masang safety berarti adalah petugasnya dari Petugas. kita. Petugas. Oke, dan Ya, tenang jadi- aja, itu petugas akan sigap ya. Betul. Ini nanti akan menggunakan karabiner Bukan yang lock ya, tapi Iya. yang cepat doh ya. yang klik lah, Klik. yang klik ya, bukan yang auto lock tapi yang klik, karena supaya nanti mudah dilepas pada saat di atas. Jadi tidak mengganggu atau tidak mengurangi waktu. Ya, bukan yang ulir tuh. Kalau Bukan yang ulir, ya, kan apalagi kelamaan ulir kan tuh. gitu ya. Nah, itu jadi menggunakan yang nggak ada Auto lock locknya ya, lah gitu. auto lock. Nah, ini kemudian naik menggunakan menggunakan dadung ke lantai 2. Lokasinya hampir sama dengan pada saat menarik selang tadi, setara. Setara ya. Ya, setara dengan yang menarik selang tadi. Kemudian di sini pada saat video tutorial masih dipasangkan nih. Masih dipasangkan oleh petugas. oleh petugas. Nah, petugas, ini menjadi catatan, petugas hanya melepas terkait dengan safety pada saat tadi menaik. Pada saat naik. Tetapi pada saat menggunakan komando crawl, Ini maka pasang sendiri. lanyard, hooknya dipasangkan sendiri, baik ke body harness maupun ke Tali pengaman safety. yang safety. Ya, atau tali lanyard. Ya, lanyard ke hooknya tadi, ke dadung maupun ke safety-nya tadi. Nah, ini sebenarnya sudah ada terkait dengan revisi yang video ini nih. Ya, revisi video ini sudah ada, nanti linknya bisa kita publish, bisa kita share. Yaitu nanti sebenarnya kalau kita mengikuti playlistnya itu sudah ada terkait dengan update-nya seperti apa. Oke. Seperti itu ya. Jadi tinggal ngikutin ya. Tinggal ngikutin. Kemudian melakukan komando crawl, monggo tekniknya terserah seperti apa. Biasanya sih dorongan awal itu ya harus kuat gitu kan. Nah, ini karena video tutorial kan seolah-olah harus seperti itu gitu ya. Padahal nanti tekniknya banyak banget kalau kita lihat kemarin. Artinya mau gantung boleh Mau gitu gantung kan. boleh, Mau di atas gitu. dadung boleh gitu. Iya, ya. di atas dadung Tapi boleh. yang gitu. tidak diperkenankan adalah merayak. Merayap ya, karena udah kan tadi. Oke. Iya, di komando di Dodden Ride. Nah, kemudian pada saat tiba di titik yang sudah ditentukan, maka nanti akan dibantu oleh petugas. Oh, jadi petugas membantu untuk melepas. Bukan, petugas membantu untuk menurunkan tali. Agar bisa melepas ininya ya. Ya, jadi ketika sudah ada di landasan, petugas akan menurunkan talinya, kemudian peserta melepaskan terkait dengan hook yang tadi, dan lain sebagainya, karabiner. Nah, kemudian baru berlari kembali untuk mengambil tangga yang dikemas.
Nah, karena tadi sudah dikemas sama dia tinggal berlari, Berlari. bawa. Tapi tentunya bawanya dengan cara yang aman. Cara yang aman, ya dipanggul dan menekan tombol finish. Nah, tangganya setelah itu Diletakkan, tapi dengan cara aman juga. cara yang aman. Tidak boleh dilempar, ya? dilempar ataupun membuat tangga tersebut menjadi cedera. Oke, karena Iya. pengalaman dari kegiatan yang kemarin, tahun kemarin dan yang kemarin tingkat nasional itu masih ada beberapa peserta tangganya dilempar. Tangganya dilempar. Bahkan di tingkat kita pun juga demikian. Udah bagus-bagus karena saking euforianya, udah capek tetap tangganya gitu kan, dilempar. Wah, itu Padahal sangat-sangat. pengawasannya atau lomba memang waktu sudah berhenti ya Pak. Waktu berhenti. Tapi memang Tapi penilaian pengawasannya belum. Nah, pengawasannya melekat belum. sampai tangga itu ditaruh dengan aman. Betul, betul sekali. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jakarta Fire Factor Challenge kategori Braveheart yang insya Allah akan diikuti oleh 49 kontingen. Ya, seperti itu Mas Edi. Jadi gambaran umumnya sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, ya hanya perbedaannya kita mengikuti yang tingkat nasional. Nah, sebenarnya kalau rekan-rekan yang kontingen atau peserta itu sebenarnya udah nggak sabar bertanding. Karena di wilayah masing-masing kayaknya sudah latihannya udah luar biasa nih Pak Marota. Iya, kemarin saya intip-intip sih kayaknya udah ada yang sewa scaffolding gitu. Kemarin udah ada yang lihat sih, kita lihat sih kemarin udah mau siap lomba malah. Iya, siap lomba gitu. Minggu Ya. ini kan ya gitu kan lombanya gitu. Luar biasa. Nah, Jangan nyindir lo. wah, jadi tahu kan. Saya yang nyindir siapa itu? Saya cuma melihat dari lantai Lihat, atas saja Pak. lihat aja gitu. Oke. Nah, tadi untuk teknis secara uraian peran tugas nomor 1 dan 2 udah selesai. Nah, tadi kan kita sempat banyak menyampaikan tuh Pak Marota, ada yang terkait dengan penaltinya apa saja. Nah, apa saja yang menjadi ketentuan khusus perlombaan Braveheart? Jadi, Iya. kalau tadi kita sedikit singgung kan, ada menerobos bendera safety, gitu kan. Kemudian ada yang nanti kalau misalkan naruhnya nggak aman gitu kan. Nah, Iya. kira-kira apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan perlombaan Braveheart atau Betul. penaltinya? Iya. Baik Mas Edi, jadi nanti ketika melaksanakan perlombaan atau rekan-rekan melakukan kegiatan Braveheart tadi, nanti yang pertama ya, jika peralatan tersebut mengalami kerusakan tetapi masih bisa digunakan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas, maka akan mendapatkan penambahan waktu 25 detik. Oke, jadi Nah. ketika nanti ternyata pada saat pelaksanaan nih peralatannya pengoperasiannya nggak sesuai nih, Iya. nanti ditambahkan. Tambahkan, penalti ya. iya, penalti 25 detik. Ya kan sayang tuh 25 detik Lumayan tuh. Dapat tambahan 25 detik. Kemarin itu kan, waduh, selisih sedikit. Kemudian melakukan komplain, sama-sama komplain gitu kan. Oh iya, ketika komplain Mas Edi nih, lupa nih. Komplain itu hanya untuk timnya, bukan komplain untuk tim orang lain. Ini Ini benar. penting nih, Jadi- gitu kan. Saya jadi lupa mungkin- nih, mumpung inget nih, gitu kan. Ditekankan lagi ke Iya. peserta berarti Pak Marota. Jadi artinya boleh komplain, tetapi yang komplain itu adalah ketika terjadi ketidaksesuaian pada timnya. Timnya. Jadi kalau misalkan ketidaksesuaiannya itu pada tim sektor lain, ya nggak boleh komplain dong kita. Atau kontingen lain. Kontingen nggak lain boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh, misalkan kontingennya Mas Edi udah berlomba, kemudian saya kontingen lain gitu kan. Saya ngelihat Menyaksikan ada nih. ketidaksesuaian. Nah, saya komplain nih, ini kok kontingen ini begini-begini itu. Karena kita udah ada juri. Oke, Iya, pengawasnya udah ada pengawas. adanya di juri atau pengawas lintasan. Betul, dan itu berlaku untuk host laying juga. Oke, artinya jadi Bapak Ibu sekalian atau para kontingen atau calon peserta, artinya silakan fokus kepada timnya masing-masing. Betul. Melihat tim lain boleh, tetapi artinya tidak boleh memprotes atau komplain terkait dengan hasil dari tim lain. Ya, Oke, karena memang segala sesuatu kita sudah sepakat dan sepakati bahwa itu menjadi hak mutlak bagi juri. betul, betul. oke. Oke ya. Siap. Yang pertama tadi mengalami kerusakan tapi masih bisa digunakan peralatannya. Kalau dapat- cuman sekedar gini Pak Maraton, nggak rusak, tapi ada tangganya diseret, ada penalti nggak? ada. Nah, ada. Nah, saya lihat dulu contekannya nih. Takutnya saya salah nyebutin nyebutin jumlahnya nih. Nah, ini ternyata kan di form itu ada, tapi mungkin di ini nanti ditambahkan nih. Mas Rizky ya. Oh, yang ketentuan di belum ya? ketentuannya belum nih di petunjuk pelaksanaannya. Takutnya teman-teman kurang membaca terkait dengan yang pada saat di petunjuk pelaksanaan. Jadi kalau misalkan bawa tangganya diseret, kemudian Ada bawa dilempar. jerigennya diseret gitu kan, atau dilempar hammernya gitu ya, itu ada penambahan sekitar 10 detik. Oke, jadi
ada nih kadang, oh nggak seret Pak, tapi nyentuh lantai. Iya. Tetap dianggap ya? Dianggap ya kan. Oke. Nggak Karena- diseret Pak, orang dia jalan sendiri gitu kan. Misalkan Ya. karena tangganya ada kakinya gitu kan. Gitu kan. Karena terkadang ketika dia hanya cepat nih, Mm-mm, dia nggak sadar, nih, nggak nggak sadar berasa. nih. Oh enggak Pak, Betul. nggak saya seret, tapi padahal menyentuh lantai. Lantai. Karena Ya. saking cepatnya gitu kan. Durasi nggak menentukan. Maksudnya Oke. gini, ada yang nyeretnya cuman semeter. Oh, saya cuma nyentuh doang Pak gitu kan. Iya, kemudian ada yang nyeretnya dari depan sampai ke, Ya, belakang. dari belakang sampai ke depan misalkan gitu. Ya sama, ketambahan 10 detik gitu ya. Artinya ketika lari kemudian tangganya ini menyentuh lantai sebelum garis finish, nah, itu tetap itu dianggap adalah menyeret ya. Menyeret. Ya. Oke, dan ini perlu diperhatikan oleh para peserta dan kontingen. Oke, Ya. kemudian ada lagi nggak Pak Maroto? Kalau tadi yang kalau nggak mengalami kerusakan peralatannya karena kelalaian dari peserta itu 25 detik. Tapi 25 kalau detik. ngalamin kerusakan, Mengalami kerusakan kemudian nggak bisa dipakai 50 detik. ya nggak banyak sih cuma 50 detik. 50 detik ya semenit ya. Ya. Semenit Satu itu. menit. Aduh, nyesek deh pokoknya ya. Apalagi kalau sudah mau waktunya udah mau menang, nggak jadi gara-gara satu penalti ini. Gara-gara itu penalti gitu kan. Ya, harusnya nyonteknya di situ tapi ya udah di sini aja nih belum berubah nih masih di sini gitu di atasnya. Oke. Kemudian apabila ada pengoperasian peralatan yang membahayakan diri sendiri, tim dan orang lain, maka akan dikenakan penalti penambahan waktu 20 detik. Nah, ini membahayakan diri sendiri atau tim lain atau itu tim seperti lain gitu ya. Misalkan pada saat Pansamer gitu kan terlalu bersemangat gitu kan, terlalu bersemangat kemudian terpental Pansamernya gitu kan. Misalkan seperti itu. apa? Atau Semangat ngelemparnya sampai kejauhan. sampai gitu kan. kejauhan atau pada saat bawa tangga sambil oleng misalkan gitu. Nah, itu juga kan membahayakan gitu. Ini contoh yang seperti itu. Tapi kemarin sih kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang sudah nggak ada yang Nggak ada. seperti itu. Oke, jadi kayaknya seperti kalau pengalaman dari Karena tahun memang sebelumnya aman ya. Aman karena teman-teman tuh kita yakin dia pada saat berlomba itu mengutamakan safety. Ya safety diri sendiri maupun safety Orang lain. gitu ya. Misalkan juga pada bawah tangga harusnya kan di panggul satu arah, ini melintang gitu Nah, kan. ini kan membahayakan. Ya? Membahayakan kan gitu. Nah, itu ada yang begitu. Ada tapi nyangkut di tembok gitu kan. Nggak jalan jadinya kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian tahapan perlombaan dapat dilanjutkan setelah petugas safety mengibarkan bendera hijau. Nah, tapi kalau bendera hijau itu belum belum berkibar, Artinya maka nerobos nih. maka dia akan mendapatkan penalti 20 detik. Nah, itu. Oke, jadi kalau 20 detik. kalau apapun kondisinya obstacle ketika peserta ini masih merah, Masih bendera merah. satunya, akhirnya dia nerobos nih. Betul. Lakukan tindakan selanjutnya. Berarti dapat penalti 20 detik. 20 detik. Bayangkan safety itu akan berkibar terus-terusan. Iya. 10 kali aja udah. 20 Ya, menit. tinggal 20 kali 10 gitu kan, 200 detik dong. Iya, lumayan. Tuh. Banyak itu. Ya, hampir 3 menit jadinya kan. Hampir 3 menit. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pengikatan yang di selang. mengikat selang. Ya, selang kan disatukan, itu menggunakan single seat band atau bolin, kemudian diikat dengan dikunci dengan ikatan dua gitu ya. Nah, ini harus dilakukan. Nanti jangan sampai nanti ada yang udah pokoknya ngikat aja, yang penting keikat bisa naik ke atas gitu. Padahal ikatannya yang diminta 2. Kalau terkait dengan yang di tangga. Nah, tadi kan yang di tangga juga ketika narik kan ada ikatan juga tuh. Enggak Enggak ada. ada. Kalau di Di tangga hanya memang menjulurkan saja. menjulurkan Nggak ada saja. Ya, menjulurkan saja. Beda dengan yang di host laying. Nah, Nah, kalau kalau host host laying laying ada. ada ikatannya. Tapi kalau di tangga brevar itu hanya narik kemudian nanti turun dengan Nggak ada sendirinya. pengikatan ya. Nggak ada pengikatan. Kemudian Kemudian ada kalau lagi. misalkan pada saat naik ataupun traveling nggak ada belayer, itu ada penambahan waktu sekitar 30 detik. Oh, jadi Ya. kalau pada saat traveling turun, artinya kan dia harus sebenarnya memastikan bahwa bilayarnya ada nih. Iya. Dia manggil, tapi dia nggak manggil langsung turun aja padahal bilayarnya belum siap. Belum siap, Kena penalti. 30 detik. 30 detik, ya kan? Sebenarnya cuman sekedar teriak memastikan aja luar biasa ya. Iya, Oke. Jadi pastikan bahwa memang bilayarnya sudah siap. sudah siap. Ya, Apalagi kalau siapa tahu yang nomor satunya lagi mau pergi gitu kan. Nah, Oke. tega banget itu orang nungguin bilayer malah dia pergi kan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan yang dinyatakan jatuh. Nah, petugas jatuh nih, lagi lari, kemudian dia jatuh, kemudian korbannya juga jatuh, diskualifikasi. Nah, apapun bentuknya ketika korban itu jatuh, artinya sudah diselamatkan nih dari ring, selamatkan, dilepas kemudian digendong, tiba-tiba jatuh gitu Iya. kan. Entah mau kesandung nggak dari yang pesertanya, tetap aja diskualifikasi. Iya, diskualifikasi. Ini untuk korban ya, korban jatuh. Ya, korbannya jatuh. Jatuh. Tetapi untuk yang dimaksud dengan korban jatuh, petugas jatuh, ya petugas jatuh,
Misalkan dia lari nih. Lari. Nah, lari. Yang dari apa setelah Dodon Red dia mau ngambil tangga, dia lari nih. Ya, misalkan begitu. Habis Dodon Komando Red, Dodon Red. Dodon Head. Komando Crawl, crawl. kemudian dia lari, dia jatuh, itu tidak diskualifikasi. Oke, selama Masih bisa lanjut, masih bisa lanjut. Nah, yang dimaksud dengan terkait dengan korban jatuh itu ketika dia mengenakan atau berada di atas tali. Lagi komando crawl, terguling. Bukan terguling ya, apa namanya? Lelah. Kemudian lepas tangannya. Tapi kakinya masih nyangkut. Belum kategori jatuh. Oke. Waktu Dodon Red misalkan jadi terbalik, harusnya posisinya merayap, dia menjadi terlentang. Tapi masih berpegangan. Masih lanjut. Masih lanjut. Boleh ya? Boleh. Kecuali memang keempat ekstremitas atau anggota geraknya itu terlepas semuanya. Tapi kalau masih ada satu, nyantol satu jari masih boleh. boleh. Belum terjatuh. Belum terjatuh ya? Belum dikatakan terjatuh karena mau dia terjatuh pun juga masih bergelayutan di safety kan gitu ya. Safety-nya adalah masih ada pengaman ya, Masih ada pengaman. Jatuh ke Iya, bawah ya, nggak Pak. akan jatuh ke bawah. Nah, makanya yang dikategorikan jatuh di sini adalah terkait dengan si petugas yang ada di tali. Tadi ya, Di tali. Nah, kemudian kalau memang dia pada saat lari kemudian terjatuh, kemudian mengalami luka atau tidak sadarkan diri, nah itu beda cerita karena memang sudah ada ketentuannya Tadi tadi. yang kembali lagi ke awal ya, Awal. kalau dia sudah nggak sadar ya nanti keputusan dari inspektur lomba Inspektur lomba. diberhentikan karena Iya. petugasnya sudah tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Tapi kalau dia hanya terjatuh, kemudian masih bisa Masih bisa berusaha lanjut. untuk lanjut, meskipun contoh mohon izin karena cedera, tapi dia masih berusaha untuk mengambil tangga, nggak ada Iya. masalah ya. Nggak ada masalah. Oke. Karena tanggung kan nih. Oh iya, udah tinggal tangga doang Iya. gitu kan. Tapi kalau karena sudah cedera, tangganya diseret kena penalti juga. Iya. Nah, kemudian apabila ada kendala teknis yang berakibat peralatan tidak dapat digunakan, maka waktu akan dihentikan, di stop. Oke, stop. Karena ini semuanya waktu dan akan dilanjutkan kalau peralatannya memang sudah diperbaiki. Ya, misal pada saat akan menaiki tangga ternyata tangganya macet nih. Pada saat pengecekan misalkan nggak dilakukan secara secara teliti misalkan atau mungkin terlewat pada saat pengecekan tadi oke, tapi pada saat lomba kok jadi macet. Nah, itu dihentikan waktunya. Waktunya dihentikan, ganti dengan tangga yang lain, baru dilanjutkan kembali. Seperti itu. Kemudian keputusan juri sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, tetapi dalam hal ini kalau mau mengajukan komplain silakan dengan ketentuan yang ada. Seperti itu. Oke, siap. Jadi Mas Edi terkait dengan sebenarnya kurang lebih terkait dengan tata tertib umum, kemudian tadi uraian tugas dari peserta nomor 1 dan 2 itu sudah jelas ya Pak. Sudah jelas. Dan penalti juga sebenarnya terkait dengan poin penalti ini juga kita sudah share sampaikan juga. Ya. Kemudian terkait dengan form penaltinya pun kita sudah sampaikan juga ya. Betul. Sudah di share artinya peserta silakan bisa melihat terkait dengan apa saja yang menjadi poin-poin penalti. Ya. Karena jangan sampai mungkin wah ini poin penalti kalau bisa dilihat dari form penalti hanya 9. Tapi perlakuannya di sana ternyata banyak. Banyak. Betul. Makanya dan- formnya hanya 9, tapi di sini ada banyak ini. Iya. Iya, Karena banyak. nanti Tapi karena ada yang disatukan, Mas. ya pengawas nanti akan ada 2 mengawasi peserta nomor 1 dan nomor 2 dan dia akan melihat setiap tindakan. Ketika setiap tindakan itu nanti contoh nih tindakan peserta nomor 1 bisa saja dia menerobos bendera merah sampai 5 kali ya. 5 kali. Oke, maka Betul. dia akan mendapatkan penalti ya 5 kali 20 detik, Iya. 100 detik. Berkali-kali Nah, jadinya. berkali-kali. Artinya mungkin poin penaltinya hanya 9 tetapi bisa itu terjadi berkali-kali. Berkali-kali. Karena memang Iya. tindakan perannya banyak yang Banyak. dilakukan. Betul. Oke, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan teknis atau petunjuk teknis tata tertib khusus terkait dengan Braveheart atau Jakarta Fair Factor Challenge tahun 2023 mohon izin, tapi yang khusus untuk lomba Braveheart-nya. Ya. Nah, mohon izin Pak Maroto, niki saya coba lihat apakah ada pertanyaan nih dari di link, jangan mengingatkan kembali untuk pertanyaan, silakan bisa diajukan atau silakan diisi melalui link chat Zoom. Nah, yang pertama chat Zoom ini ada pertanyaan satu nih Pak Montok. Satu. Oke, karena kayaknya berarti sudah jelas nih. Jelas sekali Udah mau ini. siap lomba berarti. Ini hanya pertanyaan juga hanya terkait dengan mohon izin untuk tali dadung kondisinya apakah lebih baik dari tahun sebelumnya? Nah, artinya ini dari Sudin Selatan jadi menanyakan kondisi tali dadungnya. Bagaimana sih? Apakah memang ternyata bekas tahun kemarin atau memang lebih bagus atau gimana? Ya, kayaknya sih baru ya. Baru ya? Mudah-mudahan. Karena kemarin yang mungkin ada beberapa yang melihat ketika naik tali dadung, licin dilihat kan gitu ya. Karena memang ternyata ini menjadi sudah wow
berkali-kali untuk ya, uji betul. lintasan dan juga berkali-kali dipakai ketika lomba. Iya, Kasihan betul, yang betul, terakhir, kasihan. Pak. Gitu. Ya, makanya untuk tali dadung terkait dengan itu nanti akan kita kita gunakan yang baru tentunya ya. Bukan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kayaknya udah lapuk gitu ya udah dipakai emas. Edi, Ya, Gitu siap. ya. Izin, Pak. Nah, secara nanti giliran aja Mas Edi untuk perwakilan masing-masing wilayah untuk sesi tanya jawab. Siap. Nanti kita akan beri kesempatan untuk per wilayah, Pak. Ini baru hanya menampung yang satu dari link chat. ya. Kemudian nanti juga mungkin disiapkan terkait dengan apa? Kapur ya. Oke, untuk Ya. serbuk ya. Ya, serbuk apa sih? Kalsium ya? Apa namanya? Kalau binaraga. Ya buat binaraga, buat panjat Atau, tebing ya, gitu kan. betul. Magnesium Mas, magnesium. Oh, Tapi magnesium. Ini yang atlet bulat. Iya. Emang magnesium ya, nanti kena air meledak lagi ini magnesiumnya. Jadi magnesium ini nanti disiapkan, jadi sebelum naik bisa menggunakan itu karena kemarin banyak juga tuh pengalaman kita kan. Kemarin pada peserta ada yang kayak tayamum gitu kan, nyari debu gitu kan. Katanya biar nggak terlalu keset gitu Dan kan. memang nanti rencana mudah-mudahan bisa kita atasi bahwa terkait dengan uji lintasan dan yang diperlombakan tali dadungnya untuk naik diganti ya Pak. Kayaknya diganti deh. Nah, diganti. Harusnya diganti deh. Uji lintasan kan udah Kalau dipakai berkali-kali gitu kan. Oke, nah itu izin itu pertanyaan hanya masuk yang dari cek dulu. Kita mungkin akan kasih Ada lagi kesempatan. gitu? Ya, ada lagi nih kayaknya udah jelas Pak. Nih, Oke. ini kita akan kasih kesempatan, Pak izin Pak Marwanto, kita kasih kesempatan untuk bertanya mungkin dimulai dari Jakarta Pusat. Ya, seperti tadi saran Mbak Panaryo. Boleh Pak, kita coba Jakarta Pusat. Apakah ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan teknis perlombaan brevet? Silakan Jakarta Pusat. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, silakan Pak. Sepertinya Ya, baik yang Feedbacknya dari mana? Dari Jakarta Oke. Pusat. masih feedback Pak. Izin Pak Narya, mungkin salah satu dimatikan dulu. Di unmute terlebih dahulu Pak Masih Naryo. mute Pak Narya, mohon izin suaranya belum terdengar. Halo tes. Udah bisa didengarkan? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, yang untuk ditanyakan pertama adalah tabung SCBA tadi kan SCBA itu tabung itu kan diserahkan ke sektor masing-masing. Apakah itu ditentukan untuk ukuran SCBA itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan itu kan Kevlar atau kulit. Berkaitan dengan rafling, apakah itu masih disahkan dengan menggunakan Kevlar atau diharuskan dengan menggunakan kulit? Berikutnya adalah termasuk hooknya ya, yang buat Dodden Reed. Nanti untuk hook Dodden Reed itu, apakah menggunakan yang PP atau karabiner yang gede seperti ada di tutorial itu? Terus berikutnya mengenai sepatu. Dalam persyaratan ini kan ditentukan adalah sepatu PDL. PDL ini dibebaskan atau harus menggunakan yang sepatu safety yang terbaru atau cukup PDL saja. Dan yang terakhir, pada saat menurunkan korban. Menurunkan korban itu kan kadang karena ada target atau waktu yang dikejar, kadang pendaratannya itu kan seolah-olah kayak orang jatuh. Apakah itu nanti termasuk ada pelanggaran poin atau disahkan? Yang terakhir sekali, Ini terakhir. ikatan. Ikatan pada selang, itu kan bolin atau anyam, single seat Single seat band. band. Dan untuk salah satu penguncinya mungkin ada yang tidak tepat, nggak tuhan head, bisa COVID juga. Itu pelanggarannya apakah menganut yang 20 atau mungkin ada kebijakan? Terima kasih. Peningkatannya Pak. Oke.
Ya. Oke, Pak Maranto, ini pertanyaannya dikit sih, hanya 6 kalau nggak salah. Luar biasa nih Pak Naryo. Ini kayaknya pertanyaannya udah diborong sama Pak Naryo. Kayaknya udah dikumpulin dari satu ini nih. Udah dari pagi dikumpulin ya. Dikumpulin ini pertanyaannya. kayaknya nih. Oke, ya. Pak, Dari terima setiap kasih sektor Pak kayaknya. Naryo. Pertanyaannya, artinya menyimak dengan luar biasa nih Pak Naryo nih. Yang pertama Pak Marwanto, terkait dengan ukuran SCBA tabung. Karena tadi kita sudah sepakatan untuk dibawa dari sektor. Nah, ini ukurannya yang berapa? Karena mungkin kan ada beberapa ukuran tabung yang 6,8. Iya, betul. Ada yang mungkin ada yang 3 liter kan ada tuh. Iya, betul. Itu gimana Pak? 3 liter. Kecil amat itu. Ya siapa tahu karena sektornya biar enteng gitu kan dia bawa yang 3 liter. 3 liter kan. gitu ya. Oke. Ya, jadi tabung atau SCBA yang akan digunakan itu adalah dragger minimal PSS 5000, kemudian yang semi karbon. Nah, Ya, jadi yang 6,8. Nah, seperti itu, Pak. Jadi tidak menggunakan yang steel. Oke. Ya, tidak menggunakan yang steel ataupun full karbon gitu ya. Jadi untuk yang harnessnya adalah PSS 5000, kemudian yang tabungnya kita menggunakan yang karbon itu ya? Iya, karbon. Ya, karbon itu. Seperti itu Pak Naryo dengan ukuran 6,8. Dan rata-rata itu juga sudah disebar ke sudin. Sudah disebar ke Artinya kalau sudin-sudin. misalkan di sektor nggak ada nih, dia boleh mengakomodir, oh dia udah pinjam dulu dari sudin gitu boleh ya? Boleh, nggak ada masalah, Oke. nggak ada masalah. Jadi Artinya seragam kan sudin, gitu ya. Pertanggungjawaban sudin untuk mengakomodir sektor ya. Betul. Oke. Mengakomodir sektor. Siap, izin Pak Naryo. Jadi pertanggungjawabannya nanti dari sudin karena memang itu sudah ada pengadaan dan itu juga sudah digunakan Betul. oleh masing-masing sudin dan di artinya sektor nanti kalau memang nggak ada sama sekali ya, ke sudin Ya, yang bertanggung betul. Jadi PSS 5000 ya, Pak Naryo ya. Kemudian terkait dengan sarung tangan Kevlar. Nah, ini cukup menarik nih Mas Edi. Karena apa? Karena kalau menggunakan sarung tangan kulit nanti untuk proses yang lainnya sulit gitu kan. Tapi kalau tidak menggunakan sarung tangan kulit nanti pada saat rappling itu juga jadi Aman atau tidak? masalah atau bermasalah. Nah, untuk itu disarankan pada saat rappling itu menggunakan sarung tangan kulit. Jadi boleh nanti didobel gitu ya, didobel menggunakan sarung tangan kulit. Karena kalau menggunakan sarung tangan Kevlar, khawatirnya nanti panas. Oke, jadi kalau Ya. sarung tangan yang Kurang Kevlar yang safety, seperti karena- karet itu, Betul, karena ini nggak diperkenankan tidak kalau untuk rappling. diperkenankan karena itu hanya sarung tangan kerja. Ya, sarung tangan kerja, bukan sarung tangan untuk melakukan peluncuran seperti itu. Tapi diperkenankan Pak Naryo apabila nanti double nih sarung tangannya pada saat rappling kemudian di double sarung tangan kulitnya itu nggak ada masalah. Seperti itu Pak. Oke, jadi khusus untuk di rappling berarti dia harus tetap wajib sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit. Tapi kalau dari awal dia mau menggunakan sarung tangan kulit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kan kadang suka Ya, siapa kesulitan, tahu ada yang kan. wah ini sarung tangan nanti dan itu akan dicek oleh pengawas lomba ketika dia mau berlomba ya. Iya. Penggunaan sarung tangannya nanti akan dicek. Betul, betul. Harus sesuai ketentuan dari panitia. Oke, ya, izin itu Pak Nara yang kedua. Nah, yang ketiga tadi yang hook. Yang hook, yang hook itu hooknya kita nanti akan menggunakan lanyard. Ya lanyard, hooknya itu yang menggunakan seperti yang mirip dengan video tutorial. Pipih berarti ya. Yang pipi, bukan yang karabiner delta, yang besar. Iya, bukan karabiner berarti ya. Ya bukan karabiner. Jadi menggunakan hook. dia. Iya menggunakan hook. Biar Gitu. ada tantangannya Pak Naryo. Biar ada tantangannya. Kemudian sepatu yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan umum. Comfy. Itu comfy. Oke, Yang menggunakan comfy. Karena memang itu sudah pengadaan dinas untuk seluruh petugas operasional. Petugas operasional. Artinya semua petugas operasional sudah diwajibkan ada dan itu salah satu pesan dari pimpinan memang ini juga sebagai salah satu untuk melihat nih operasional itu masih ada nggak nih barangnya Iya, gitu kan? betul. Pengecekan berarti Pak Monto ya. Iya. Tahu punya saya ada nggak? Untung kita nggak pakai. Tinggal kita nggak pakai gitu ya. Oke. Kemudian ketika menurunkan korban itu memang terlihat karena memang tingginya korban dengan peserta itu cenderung lebih secara posturnya secara anatominya korban itu lebih tinggi anatominya kan. Nah kemudian nanti pada saat pelaksanaan penggendongan cenderung korbannya lebih rendah. Jadi kakinya bisa jadi yang mendarat duluan adalah si korban. Ya si korban. Sehingga ketika terlihat seperti jatuh maka itu masih dalam kategori dimaklumi karena memang kondisinya seperti itu. Tetapi ketika jatuh tersebut kemudian korbannya kakinya terlepas maka kategori merusak.
Oke. Atau Ya. misalkan ternyata jatuh dua-duanya dengan petugasnya nih. Petugasnya Jatuh blok duduk. gitu kan, Nah, atau berarti duduk. dianggap jatuh. Jatuh, dianggap jatuh. Gitu Jadi ya kan? selama memang hanya masih normal nih, artinya memang korban akan jatuh lebih dulu. Iya. Tapi kemudian nggak lama kaki petugasnya akan napak gitu tuh. Akan napak. Nggak membuat korban ini langsung rebah jatuh, itu nggak ada masalah ya. Iya, betul. Tapi kalau sampai korbannya adalah rebah dan terjatuh ke lantai, artinya badannya juga terjatuh ke lantai, ini dianggapnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke. Iya, nggak Jadi boleh. tetap karena nanti ketika pertolongan pelepasan cincin kaitnya ini, korbannya posisinya bukan tiduran, tapi masih dalam posisi duduk ya. Duduk, betul. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir sekali. Ya, pertanyaan terakhir sekali kan kata Pak Naryo, ini terakhir sekali nih. Dari pertanyaan keempat udah terakhir, ini terakhir sekali. Ikatan yang digunakan seperti yang ada di ketentuan umum. Kalau memang tidak seperti di ketentuan umum, maka masuk dalam kategori pengikatan tidak sesuai di form mulir penalti peserta. Jadi masuk kategori yang 20 detik. Di mana ikatannya kan single seat band atau bolin, kemudian diikat dengan ikatan dikunci dengan ikatan two half hit. Artinya Gitu ya, kalau seperti dia hanya half hit satu kali aja nih, Sekali aja. berarti dia tidak sesuai pengikatannya. ikan setengah berarti ya. Iya. Dia masuknya di pengikatan tidak sesuai, dapat Tidak penaltinya sesuai, 20 dapat detik. penalti. Sayang banget maksudnya. Ketika ikatan yang utama tadi sudah terbentuk, kemudian ikatan terakhir tinggal mengikat seperti itu, ternyata nggak sempurna. Sayang banget. Tapi kan itu terakhir tuh harusnya dapat diskonnya nggak 20 detik gitu kan. Ya kita nanti pertimbangannya nggak jadi rigid gitu ya. Parameternya nanti berbeda-beda, makanya itu dianggap tidak sesuai. Seperti Oke, itu. siap. Oke, terima kasih untuk Jakarta Pusat mungkin Pak Naryo dulu ini. Pak Naryo, terima kasih izin Pak Naryo, ini dari Jakarta Pusat terkait pertanyaan. Sudah terjawab semua Pak Naryo ya? Izin. Oke. Siap. Terima kasih Pak Naryo. Nah, Lanjut. kita lanjut ke Jakarta Utara. Ini AC-nya dingin banget. Iya. Apa mungkin agak digedein aja, jangan kecil. Kecilin makin beku saya. Lanjut. Ya, Jakarta Utara mohon izin. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknis perlombaan khususnya di Brevat? Ya, perlombaan Brevat antar sektor dan juga SIOP atau operasi di masing-masing sudin. Ya, silakan Jakarta Utara. Nah, ini Jakarta Utara. Ya. Ada? Sponsornya Apple. Cukup lah, dari Jakarta Utara cukup. Cukup. Kayaknya udah Jakarta Utara, Bang Heri udah siap berlomba. Bang Eri sambil mancing kayaknya nih Bang Eri nih. Oke. Ya, terima kasih Bang Heri atau izin dari Jakarta Utara pimpinan mungkin berarti sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan. Dari berikutnya, Yang lain dulu, Mi. Jakarta Utara yang lain. ya, yang lain Jakarta Utara, silakan. Lanjut. Nah, Nggak ada. kayaknya oke, nggak ada. Berarti kita lanjut ke Jakarta Barat. Mohon izin Jakarta Barat. Silakan Jakarta Barat, apakah ada yang mau ditanyakan? Wah, kayaknya udah jelas semua Pak Marto. Karena ini Alhamdulillah. event bukan pertama kan? Yang pertama gitu ya. Artinya sudah familiar. Oke, jangan-jangan di tingkat sektor ada lombanya sendiri. Bisa jadi. Makanya nggak ada nanya nih. Oke, Jakarta Barat mohon izin, tidak ada? Oke, cukup. Berarti untuk Jakarta Selatan mohon izin. Izin. Ini Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya udah jelas ini atlet nih. Atlet. Mohon izin pimpinan senior Ya. Mas terkaitnya sebenarnya sama Mas, pertanyaannya hampir sama Pak Naryo, cuman lebih memperjelas yang masalah sarung tangan ya. Karena untuk terkait kenyamanan peserta nomor 2 sih sebenarnya. Ketika kita bawa sarung tangan kulit juga dan sampai pada posisi rappling, tadi kan Mas bilang boleh digunakan. Nah kan peserta ini kan di mana-mana maunya cepet ya Mas ya. Ketika menggunakan itu kan butuh waktu juga ya. Ya. Dan tadi kan belum disebutkan adakah penalti ketika tidak digunakan tuh sarung tangan kulit. Karena kan berkaca dari kompetisi yang kemarin, semua peserta tuh pada pakai Kevlar dan itu nggak ada masalah Mas. Karena jarak rappling dari lantai itu ke bawah itu nggak terlalu berpengaruh sama sarung tangan Kevlar yang digunakan. Itu sih Mas. Alhamdulillah dari teman-teman yang kemarin juga nggak ada yang cedera kan karena menggunakan sarung tangan Kevlar. Boleh dipertimbangkan lagi nggak Mas untuk penggunaan sarung tangan kayaknya Ada contoh sarung berdasarkan kenyamanan pribadi seperti itu Mas. Mungkin itu aja sih Mas. Mohon izin kalau ada salah-salah. Terima kasih. Oke, jadi izin. Nah, terima kasih Mas Solid. Jadi masih mempertanyakan hal yang sama nih terkait dengan rappling. Apakah diperkenankan kalau hanya menggunakan sarung tangan
Kevlar tanpa dilapisi sarung tangan kulit gitu Pak Naryo. Mohon izin Pak Marwanto. Ini sama nih dengan yang ditanyakan Pak Naryo nih. Iya, sebenarnya sama gitu ya. Ya memang tahun kemarin itu beberapa memang menggunakan sarung tangan Kevlar, tetapi sebelum melaksanakan lomba memang minta rekomendasi apakah ini diperkenankan atau tidak. Karena ada beberapa yang memang sarung tangannya itu tipis. Nah, sarung tangannya tipis sehingga tidak direkomendasikan. Makanya untuk menggunakan itu perlu pemilihan sarung tangan yang sesuai. Ya, nggak ada masalah sebenarnya Pak Mas Solid gitu ya. Memang khawatirnya adalah ketika yang menggunakan sarung tangannya tadi itu tidak tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah itu, jadi nanti dikhawatirkan malah mengalami cedera seperti itu. Tahun kemarin aman ya, Mas Solid ya? Alhamdulillah aman sih Mas, teman-teman. Aman ya? Oke, ada nggak sarung tangannya sekarang? Nanti nunggu sponsor. Iya, kalau tahun kemarin kan jadi sebelum berlomba ditanya dulu nih sarung tangannya aman nggak untuk untuk traveling gitu kan. Nah seperti itu. Makanya nggak harus kulit sih sebenarnya pada saat rappling selama dia tahan terhadap gesekan, kemudian dia juga tidak menyalurkan panas, itu juga sah-sah aja gitu kan. Seperti itu Mas Solid. Ya mungkin perlu ini kita sepakati kali Pak. Ya. Ini artinya kita mau sepakati wajib atau tidak, karena tadi mungkin perlu diingatkan oleh masalah ini. Betul. Karena di ketentuan kayaknya belum ada nih terkait kewajibannya nih. Memang nggak, iya. Dan di penalti pun nggak ada kalau misalkan Betul. dia nggak pakai, wah udah nggak ada penaltinya. Artinya mungkin kita perlu sepakati apakah ini yang sarung tangan kulit ini wajib atau tidak. Dan kalau tidak, artinya ada penalti nih harusnya. Nah, itu gimana Pak? Iya. Sepakati. Ya, memang karena memang tidak ada di dalam penilaian, karena memang kita juga mengetahui bahwa hal tersebut tidak tidak menjadi satu keharusan Mas. Karena tadi memang jaraknya juga memang pendek seperti Mas Walid kemarin tadi sampaikan. Kemudian pada saat lomba pengalaman kemarin juga kan tidak terlalu banyak gitu kan. Maksudnya tidak ada yang cedera terkait dengan hal tersebut. Sehingga memang tidak dimasukkan dalam kategori hal ini. Cuman kami mengingatkan selaku panitia bahwa hal ini terkait dengan keselamatan. Seperti itu. Jadi ya monggo-monggo saja. Ya, tapi kalau misalkan nggak yakin tadi yang disampaikan di awal, silakan kalau mau pakai double itu diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kalau nggak double pun hanya Kevlar masih diperbolehkan ya? Betul. Oke. Artinya tidak tidak diberi penalti gitu ya maksudnya ya. Ya. Seperti itu Mas Solid. Ya, tapi artinya Siap Mas, terjawab ya seperti itu Mas. Kalau nggak pakai nggak kena penalti. Ya. Artinya kalau misalkan hanya pakai Kevlar tanpa sarung tangan kulit nggak kena penalti. Iya. Tapi kalau nanti dia cedera kena penalti. Kena penalti. Karena membahayakan diri. Iya, nggak ngomong dong. Menengahi gitu kan. Tadi maksudnya tujuannya ke sana Mas Solid. Jadi tetap akan kita perkenankan, tetapi nanti kalau ternyata kok pada saat kondisinya dia mengalami cedera atau mungkin mohon izin sarung tangannya sobek nih. Ya. Nah, pengawas akan melihat dan itu malah nanti akan menjadi jatuhnya penalti karena itu terkait membahayakan. Ya, seperti itu Mas Solid ya. Mohon izin. Siap, terima kasih. Siap, mohon izin Pak Naryo. Jadi kita samakan nih persepsinya memang tidak diwajibkan, tetapi artinya harus yakin bahwa itu memang bisa digunakan. Betul. Ya, kalau nanti ternyata ada cedera, ya malah menjadi bumerang. Ya. Artinya diperkenankan untuk itu dan boleh misalkan nggak yakin pakai double. Double. Mau didobelkan. Oke. Ya. Selanjutnya, mohon izin dari Jakarta Selatan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, ini kayaknya udah nggak sabar nih. Kita lanjut ke Jakarta Timur. Oke, silakan. Mohon izin dari Jakarta Timur, pimpinan mohon izin Pak. Dari Jakarta Timur, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini ada nih Bang Hoto nih. Bang Hoto izin untuk jenis selang yang digunakan Bang nih di chat. Ya, mungkin disampaikan di awal tadi bahwa untuk selang izin Bang Hoto, untuk selang yang digunakan adalah jenis rubber, kemudian koplingnya adalah Van der Hyde. Ya, Jadi memang PDH ya, tadi sudah disampaikan. Berbeda dengan video tutorial memang. Kalau video tutorial kita menggunakan selang polyester atau kanvas seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan perlombaan itu menggunakan selang yang rubber
Seperti itu. Siap Bang Marwanto, Bang Edi, terima kasih. Siap, Bang Hoto. Siap. Terima kasih Bang Oto untuk pertanyaannya. Jakarta Timur. Oke, ada lagi mungkin dari Jakarta Timur? Sebelum kita tutup untuk sesi yang terkait dengan Braveheart. Jakarta Barat. Jakarta Barat, mohon izin. Nah, ini benar nih. Jakarta Barat belum merespon nih. Mohon izin, Jakarta Barat mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, kayaknya Jakarta Barat udah mau langsung lomba. Jakarta Pusat Pak Kusnanto mau nanya tuh. Silakan mungkin izin Pak Kusnanto. Siap, silakan. Silakan izin Pak Komandan. Kus. Pak Nanto, monggo silakan Pak Nanto. Oke. Seolah-olah nih kata Pak Tasor katanya. Sudah, Oke. Oke, siap. Izin, berarti kalau terkait dengan perlombaan ini sudah semuanya dibahas ya Pak? Sudah dibahas. Dari mulai horslaying, kemudian tadi jal-jal dan penampilan serta Braveheart. Nah, ini berarti semua secara teknis sudah oke. Tapi nanti mohon izin setelah ini ada beberapa yang mau disampaikan oleh Pak Haji Tasor terkait dengan ralat tadi penampilan ya? Iya. Atau jal-jal? Ya, setelah ini. Jadi jangan kemana-mana dulu karena ada hal yang mau disampaikan kembali, ada sedikit ralat terkait dengan perlombaan yang jal-jal. Karena Ya. tadi setelah ada diskusi antara panitia, ternyata memang ada beberapa masukan yang perlu kita revisi atau ralat. Betul. Jadi kita Apalagi perlu tadi sampaikan masukan kembali. dari Pak PLH Iya, terkait Pak. dengan jumlah peserta ya. Ya, betul. Oke, nanti Jadi, akan Pak disampaikan. PLH Kepala Dinas Pak Sekdir tadi juga memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi panitia dan akan disampaikan kembali sedikit ralat terkait dengan yang lomba yel-yel.